Semua orang kemudian teringat bahwa Qin Yezong mengembangkan teknik yang disebut teknik benih cinta. Ini adalah teknik kultivasi ganda. Begitu seorang pria dan wanita menanam benih cinta, mereka akan saling mengikuti sepenuh hati, tak pernah terpisahkan. Namun, teknik ini sangat ampuh, dan hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Lebih lanjut, kedua orang yang ditanami benih cinta harus saling mencintai agar berhasil. Memaksanya akan memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Jika gagal, konsekuensinya tak terbayangkan paling banter, cedera parah, paling buruk, penurunan tingkat kultivasi. Informasi tentang teknik benih cinta berkelebat di benak Wang Yi, dan ia bertanya dengan ragu, "Saudara Liu, setahu saya, tingkat kegagalan menanam benih cinta cukup tinggi. Apakah Anda tidak takut gagal?" Liu Yu terkekeh dan berkata, "Kalau orang lain pasti gagal, aku berbeda. Selama aku menggunakan esensi dan darahku sebagai imbalannya, tingkat keberhasilannya lebih dari 90%. Semua orang tercengang mendengar ini. Darah esensi setara dengan umur. Dia rela mengorbankan umurnya demi seorang wanita. Melihat ekspresi bingung di wajah semua orang, Liu Yu tersenyum dan berkata, "Kalian mungkin tidak mengerti, tapi aku sangat menyukainya. Selama aku bisa memilikinya, aku rela mengorbankan puluhan tahun hidupku, bahkan nyawaku, untuk itu." Melihat kerumunan masih belum setuju, ia melanjutkan, "Tuan-tuan, jika kalian bersedia membantuku menangkapnya, sebotol pil panjang umur ini milik kalian." Setelah itu, ia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah botol obat putih muncul di tangannya. Botol obat dibuka, dan aroma obat memenuhi udara. Setelah menciumnya, semua orang merasa segar dan bersemangat. Mata semua orang berbinar saat mereka segera mengenalinya sebagai pil panjang umur yang legendaris, meskipun sekilas pandangan ragu melintas di mata mereka. Dalam dunia kultivasi, ada dua jenis pil yang paling sulit dimurnikan: pil yang secara langsung meningkatkan level kultivasi dan pil yang memperpanjang umur. Pil yang pertama relatif lebih mudah dimurnikan, sementara pil yang kedua sangat sulit. Hal ini karena umur seseorang telah ditentukan oleh surga, dan memperpanjang umur berarti menentang surga. Pil panjang umur adalah satu-satunya ramuan di dunia kultivasi yang dapat memperpanjang umur. Konon, pil ini merupakan ramuan tingkat 5, yang membutuhkan inti batin binatang iblis tingkat 5 untuk dimurnikan. Terlebih lagi, ketika ramuan ini berhasil dimurnikan, fenomena aneh akan muncul di dunia. Bahkan kesengsaraan petir pun akan terjadi. Hanya setelah dibaptis oleh petir, ramuan ini dapat diproduksi. Melihat ekspresi emosi di wajah semua orang, Liu Yu melanjutkan, "Tuan-tuan, ada 4 pil panjang umur di sini, yang masing-masing dapat memperpanjang umur seseorang hingga 10 tahun. Jika kalian bersedia membantu menangkapnya, pil-pil ini milik kalian." Chu Do melirik Liu Yi dan yang lainnya, yang mengangguk setuju. Ia menepuk bahu Liu Yu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Liu, kenapa kau begitu sopan? Kita berlima menyerang bersama, mudah saja." Awalnya, ia berencana untuk menjebak Xiao Yuyao sementara ia pergi membunuh Han Jian. Namun, demi pil panjang umur itu, ia memutuskan untuk mengubah strateginya, menangkap Xiao Yuyao terlebih dahulu sebelum mencari Han Jian. Liu Yu mengeluarkan 4 pil, memberikan satu kepada setiap orang, dan berkata, "Semuanya, ayo kita bergerak malam ini, agar Xiao Yuyao bisa bersiap terlebih dahulu." Chu Dong juga ingin sekali mendapatkan harta karun di tubuh Han Jian, dan setuju. "Baiklah, mari kita bahas bagaimana caranya." Han Jian tiba di dinding gunung, segera memahat gua tempat tinggal, dan memasang formasi. Duduk di futon, Han Jian tak bisa bermeditasi untuk waktu yang lama. Kata-kata Chu Dong terngiang di benaknya. Meskipun ia tidak tahu hubungan antara Chu Dong dan Chu Fei, ia yakin Chu Dong pasti tahu rahasianya. Kalau tidak, ia tak akan mengatakan hal-hal itu sebelumnya. Berdiri, mata Han Jian berkilat. Jika ini benar, Chu Dong pasti akan menyerangnya. Dan kemungkinan besar akan terjadi malam ini. Kultivasi Chu Dong jauh lebih unggul daripada Chu Fei. Jika dia benar-benar menyerang, Han Jian tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Intervensi Xiao Yuyao sebelumnya telah melampaui harapannya. Karena Xiao Yuyao bersedia membantunya, sebaiknya ia pergi mencarinya. Dengan pemikiran itu, Han Jian meninggalkan gua itu. Di samping arena pertarungan di luar gua, berdiri 10 orang kultivator tahap pemurnian Qi, mengenakan jubah tau putih dengan huruf Ming tersulam di dada. Han Jian mengenali banyak orang dalam kelompok ini, termasuk Qi Hao, Zhang Yu, Wang Ping, dan Yao Fei. 4 dari mereka berada di peringkat 7 besar 10 tahun yang lalu, dan semuanya kecuali Qi Hao berada di tingkat ke-8 tahap pemurnian Qi. Setelah 10 tahun bekerja keras, semuanya, kecuali Qi Hao, mencapai tingkat ke-10 tahap pemurnian Qi. Adapun Qi Hao, meskipun kultivasinya telah meningkat pesat, ia belum mencapai terobosan dan tetap stagnan. Alasannya tidak diketahui orang lain, tetapi Qi Hao sendiri mengetahuinya dengan sangat baik. Qi Hao selalu menjadi anak ajaib sekte Tianming, meyakini dirinya sebagai kultivator tercepat, tak tertandingi oleh generasi muda manapun.
Kemunculan tiba-tiba Han Jien, yang teknik kultivasinya yang dahsyat bahkan Qi Hao tak berani tantang, sangat melukai harga dirinya. Kemudian, Han Jien kembali ke ibu kota Kekaisaran Ming, membunuh beberapa rekan muridnya. Pikiran Qi Hao semakin terganggu, terutama ketika ia melihat tatapan dingin Han Jien, yang membuatnya ragu untuk menghadapinya. Selama 10 tahun terakhir, setiap kali Qi Hao berkultivasi, bayangan Han Jien mengangkat tangan dan melepaskan jari energi spiritualnya akan terputar kembali di benaknya, mencegahnya mencapai terobosan. Selama 10 tahun ini, ia bersantai dan bahkan meminta untuk turun gunung untuk berlatih, akhirnya berhasil melupakan masa lalu. Tanpa diduga, ia dipanggil oleh Sekte ke Lembah Sembilan Surga untuk sebuah kompetisi dan pertemuan pertukaran. Jika itu hanya sebuah kompetisi, itu lain ceritanya, tetapi bertemu Han Jien di sini lagi. 6 murid lainnya semuanya berada di peringkat 100 teratas, termasuk Han Fei dan Tang Xiaofeng. Keduanya telah mencapai tahap pemurnian Qi sepenuhnya. Selain keduanya, sisanya adalah wajah-wajah baru. 10 tahun yang lalu, pembunuhan cepat Han Jien terhadap begitu banyak murid pemurnian Qi di langit di atas ibu kota berdampak besar pada banyak orang. Jika Han Fei tidak memiliki akar spiritual yang luar biasa dan menerima bimbingan dari para tetua sekte, dia mungkin tidak akan mampu menembus level kultivasinya untuk waktu yang lama, seperti Qi Hao. Sedangkan Tang Xiaofeng, hubungannya dengan Han Jien sudah baik, jadi itu tidak akan memengaruhi tekadnya. Lagi pula, dia dan Han Jien adalah teman, bukan musuh. Pada saat ini, seseorang bertanya, "Kakak senior, apakah itu Han Jien yang dikabarkan?" Qi Hao menghela napas dan berkata perlahan, "Benar, itu dia." Kekuatannya tak terbayangkan 10 tahun yang lalu. Aku penasaran seberapa kuat dia dalam 10 tahun terakhir. Murid itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan nada meremehkan, "Aku tidak tahan dengan seseorang yang hanya memiliki pemurnian Qi tingkat 8. Sehebat apapun mereka tidak akan bisa melukai seorang tetua dengan serius, kan?" Tang Xiaofeng mendengus dingin dan berkata, "Wang Ming, kau baru beberapa tahun di sekte ini. Apa yang kau tahu? Kekuatan Han Jien tidak bisa lagi dinilai dari tingkat kultivasinya. Begitu dia melepaskan jari roh daunnya, kau mungkin tidak akan sempat berteriak sebelum mati." Wang Ming baru bergabung dengan sekte tersebut kurang dari 8 tahun dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran tahun itu. Meskipun ia sering mendengar betapa kuatnya Han Jien dalam pertempuran itu dan berapa banyak murid yang telah ia bunuh, ia tidak mempercayainya. Ia pikir itu hanya bualan dari para murid sekte. Lagi pula, sekuat apapun murid di tingkat kelima pemurnian Qi, mustahil baginya untuk bertahan hidup di tengah begitu banyak kultivator. Kemudian, ia bahkan bertanya kepada gurunya tentang hal itu secara pribadi. Tetapi sayangnya, gurunya tidak mau mengatakan sepatah kata pun tentang Han Jien begitu mendengar nama itu, dan juga melarangnya membicarakan urusan Han Jien secara pribadi. Mendengar kata-kata Tang Xiaofeng, Wang Ming mencibir. Karena Han Jien begitu kuat, mengapa dia membiarkan orang lain turun tangan saat menghadapi pertanyaan Grand Master? Tang Xiaofeng memelototi Wang Ming, agak kesal, lalu berkata, "Wang Ming, apa kau sudah gila? Grand Master MU adalah ahli tahap inti emas. Kau mungkin tak akan berani bersuara saat berbicara dengan ahli tahap inti emas." Wajah Wang Ming menjadi muram, dan dia berkata, "Tang Xiaofeng, jangan terlalu jauh. Aku bertanya padamu, Han Jien, kenapa kau selalu membelanya?" Tang Xiaofeng melengkungkan bibirnya dan berkata dengan angkuh, "Aku bisa mengatakan apapun yang aku mau, apa urusanmu?" Wang Ming sangat marah dan berteriak, "Tang Xiaofeng, kalau kau memang mampu, pergilah dan bertandinglah. Berhenti bicara omong kosong di sini. Kalau begitu, ayo kita bertanding," kata Tang Xiaofeng tanpa rasa takut. "Kau pikir aku takut padamu?" Keduanya saling melotot, hendak terbang ke arena, ketika seberkas cahaya melesat cepat ke arah mereka. Kecepatan cahaya itu sungguh mencengangkan. Bahkan seorang kultivator di tingkat ke-10 pemurnian Qi pun tak mampu mencapai kecepatan itu. Seketika, semua kultivator di lembah melepaskan indera ilahi mereka, berfokus pada seberkas cahaya itu. Ketika Qi Hao dan yang lainnya melihat orang di dalam aliran cahaya, mereka tercengang dan berseru bersamaan, "Itu dia!" Seberkas cahaya terbang di atas kepala, langsung menuju kediaman ahli tahap inti emas. Namun, tak lama kemudian, ia berbalik dan menuju Qi Hao dan yang lainnya. Cahaya itu mendarat dan berubah wujud menjadi Han Jien. Tatapan Han Jien tetap dingin, dan dibandingkan 10 tahun yang lalu, wajahnya telah kehilangan sebagian kenaifan masa mudanya dan menjadi lebih tenang. 10 tahun yang lalu, Han Jien bagaikan pedang yang baru terhunus, ketajamannya terungkap sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, ketajaman itu telah ditempa. Jika tidak sengaja ditampilkan, ia tak berbeda dari pedang biasa. Mereka yang mengenal Han Jien tahu bahwa meskipun pedang ini tidak memancarkan aura yang kuat dari luar, ia tetaplah tangguh. Saat diam, ia tak bergerak, tetapi begitu dilepaskan, ia akan meninggalkan tanah berlumuran darah. Pertempuran 10 tahun yang lalu meninggalkan kesan terdalam pada setiap orang yang menatap mata Han Jien, mata dingin dan kejam yang membuat siapapun merinding. Tatapan Han Jien menyapu semua orang.
dan mereka yang melihatnya merasa seolah telah ketahuan, dan tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala. Tatapannya akhirnya tertuju pada Han Fei, dan tatapan dinginnya sedikit melunak. Ia bertanya, apakah paman dan yang lainnya baik-baik saja? Orang tua mereka telah meninggal, dan Han Fei serta pamannya adalah satu-satunya kerabat mereka yang tersisa di dunia. Keluarga Han Jien tidak terpandang, dan ia tidak memiliki banyak kerabat. Satu-satunya kerabat dekatnya adalah keluarga pamannya. Harapan terbesar orang tuanya semasa hidup adalah agar Han Jien segera menikah dan memiliki anak, agar garis keturunannya tidak berakhir. Tanpa diduga, serangkaian kejadian tak terduga menyebabkan situasi seperti ini. Han Jien juga ingin memenuhi keinginan orang tuanya, tetapi ia tidak bisa. Itulah sebabnya ia terbang turun ketika melihat Han Fei sebelumnya. Han Fei terkejut, tak menyangka Han Jien akan berinisiatif berbicara dengannya. Ia tergagap, mereka baik-baik saja. Melihat ekspresi Han Fei, Han Jien tersenyum, kejadian langka, dan berkata, bisakah kita bicara? Han Fei hendak menolak, tetapi setelah melihat sorot mata Han Jien, ia tanpa sadar mengangguk dan berkata, oke. Meskipun ia tidak tahu mengapa Han Jien ingin berbicara dengannya, tatapan Han Jien telah memengaruhinya. Mata macam apa itu? Tatapannya kosong, tak bernyawa, dan dipenuhi keheningan yang mematikan. Han Jien berjalan ke samping terlebih dahulu, punggungnya yang lapuk tampak begitu muram. Han Fei membungkuk kepada kerumunan dan segera mengikutinya. Sepanjang proses berlangsung, Han Jien tidak pernah menatap langsung ke arah siapapun, seakan-akan mereka adalah orang asing. Tang Xiaofeng sebenarnya ingin menelepon Han Jien untuk berbicara, tetapi ketika dia melihat sorot mata Han Jien, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Wang Ming terkejut, tetapi ia menolak untuk mengaku kalah. Melihat Han Jien pergi, ia tersenyum dingin pada Tang Xiaofeng dan berkata, bukankah kau selalu membelanya? Kenapa dia bahkan tidak melihatmu? Kupikir kalian berdua memiliki hubungan yang baik, tetapi aku tidak menyangka kau tidak berarti apa-apa baginya. Aku malu punya kakak senior sepertimu. Tang Xiaofeng hendak mengutuknya ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan dingin padanya dan segera mendongak. Han Jien tiba-tiba berhenti berjalan, menatap Wang Ming dengan dingin, dan sekilas niat membunuh melintas di matanya. Pada saat yang sama, banyak murid di lembah memandang ke arah Han Jien. Mereka melihat niat membunuh di mata Han Jien dan ingin tahu bagaimana ia akan menangani situasi ini. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Wang Ming akan sangat dipermalukan jika dia tidak pamer. Dia merenung sejenak, kultivasi Han Jien baru mencapai tingkat ke-8 pemurnian Qi, satu tingkat lebih rendah darinya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin tidak akan kalah. Memikirkan hal ini, secercah rasa jijik terpancar di mata Wang Ming saat dia menatap Han Jien, dan dia mencibir, kaulah Han Jien yang mengkhianati sekte. Kupikir kultivasimu jauh lebih tinggi, tetapi ternyata kau baru mencapai tingkat ke-8 pemurnian Qi. Tatapan dingin Han Jien semakin dingin. Ia menatap orang itu dalam-dalam sebelum berbalik. Melihat Han Jien tetap diam, Wang Ming semakin berani dan melanjutkan. Han Jien, semua orang bilang kultivasimu sangat tinggi, tapi menurutku kau hanya sampah. Kalau kau memang mampu, maju dan bertandinglah denganku. Han Jien baru setengah jalan berbalik ketika tiba-tiba ia berputar. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah pedang terbang hijau seukuran ibu jari tiba-tiba muncul. Tanpa sepatah kata pun, ia merapal mantra pada pedang hijau kecil itu, yang menyala dengan cahaya hijau dan berubah menjadi kabur saat melesat ke arah Wang Ming. Wajah Wang Ming menggelap. Ia hendak melepaskan senjata ajaibnya ketika pedang hijau itu sudah berada di atasnya. Saat itu, ia tak sempat melepaskan senjatanya dan buru-buru mundur. Namun, bagaimana kecepatan mundurnya bisa dibandingkan dengan pedang hijau itu? Dalam sekejap mata, pedang hijau itu sudah ada di depannya, menembus alisnya, dan darah berceceran di mana-mana. Adegan ini berlangsung terlalu cepat bagi Qi Hao dan yang lainnya untuk menghentikannya. Wang Ming tewas akibat artefak sihir Han Jien. Pupil mata Wang Ming membesar, matanya penuh ketidakpercayaan, lalu dia terhuyung dan jatuh ke arena, tak bernyawa. Berdiri di samping Wang Ming, punggung Tang Xiaofeng sudah basah kuyup oleh keringat. Saat itu juga, ia merasakan kecepatan pedang hijau itu melesat, dan jantungnya berdebar kencang. Ia bisa merasakan kecepatan pedang itu jauh melebihi ekspektasinya. Bahkan ketika ia mencoba melacaknya dengan indera ilahinya, ia hanya melihat bayangan-bayangan. Jika pedang itu tidak menyerang Wang Ming, melainkan dirinya, ia pasti sudah tergeletak di tanah. Pada saat yang sama, jiwa Wang Ming muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi sosoknya. Wajahnya dipenuhi kengerian saat ia berteriak kepada Qi Hao, kakak senior, selamatkan aku. Dengan pikirannya, Han Jien melontarkan sebilah pedang hijau kecil ke udara dan langsung menuju jiwa Wang Ming. Qi Hao bergerak cepat dan muncul di arena, berteriak keras kepada Han Jien, kamu tidak bisa membunuh lagi. Mata Han Jien berkilat dengan niat membunuh yang lebih besar, dan dia berkata dengan suara dingin, minggir. Qi Hao tidak minggir.
Dia adalah pemimpin sekte Tianming dalam kompetisi ini. Meskipun dia tahu bahwa Han Jian memiliki kemampuan mutlak untuk membunuhnya, dia tidak bisa menyerah. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Han Jian, kau sudah membunuhnya. Tidak bisakah kau melepaskan jiwanya? Han Jian mengabaikan Qi Hao. Meskipun ia merasa tindakan Qi Hao menjijikan, tindakan itu belum mencapai batas toleransinya. Dengan satu pikiran, pedang hijau kecil itu melewati Qi Hao dan tiba-tiba muncul di jiwa Wang Ming, menembusnya. Jiwa Wang Ming perlahan menjadi halus, lalu berubah menjadi titik-titik hijau yang tak terhitung jumlahnya, menghilang ke udara. Di dalam lembah, semua orang terbelalak lebar, mata mereka dipenuhi kengerian. Serangan Han Jian terlalu kejam, ia membunuh tanpa ragu sedikit pun. Mereka juga tercengang oleh pedang hijau kecil Han Jian. Ia baru mencapai tingkat ke-8 pemurnian Qi, namun ia mampu mengendalikan pedang terbang yang begitu mengerikan. Semua orang di lembah mengerti bahwa jika pedang itu diarahkan ke mereka pasti takkan mampu bertahan hidup. Qi Hao dipenuhi amarah, urat-urat tangannya menggembung. Dengan begitu banyak orang yang menonton di lembah, bagaimana mungkin ia mundur? Ia tahu ia bukan tandingan Han Jian, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Wajahnya muram, dan ia tiba-tiba melangkah maju, menatap Han Jian, dan meraung, Han Jian, jangan membuat kesalahan lagi. Pemimpin sekte sudah memaafkan masa lalumu. Apa kau masih ingin terus membunuh? Wajah Han Jian muram, tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun meskipun Qi Hao berkata. Ia berkata, beberapa hal, setelah dilakukan, tidak dapat dibatalkan. Jika sekte Tianming hanya mengejarnya dan tidak melibatkan orang tuanya, masalah ini mungkin sudah selesai. Meskipun kematian orang tuanya tidak terkait langsung dengan sekte Tianming, Batu Hitam dan keluarga kerajaan tidak akan berani membunuh mereka tanpa izin sekte. Tentu saja, hal-hal ini bisa diabaikan. Ambil contoh kejadian hari ini. Kata-kata Chu Dong sebelumnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia akan segera bertindak. Karena hubungan dengan sekte Tianming sudah putus, mengapa harus terlalu peduli dengan hal lain? Qi Hao murka. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya dan memanggil pedang terbang. Pedang itu melayang di atasnya, bilahnya berkilau, mengarah ke Han Jian. Han Jian melirik Qi Hao dengan dingin, melambaikan tangannya, dan pedang hijau kecil itu melayang ke hadapannya. Ia lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya dan berbalik untuk pergi. Orang-orang di lembah semakin terkejut dengan tindakan Han Jian. Han Jian tidak hanya mengabaikan Qi Hao, tetapi juga memunggunginya. Seketika, mata semua orang tertuju pada Qi Hao, bertanya-tanya apa pilihannya. Apakah ia akan melancarkan serangan diam-diam dari belakang, atau akankah ia menahan diri dan membiarkan Han Jian pergi? Wajah Qi Hao berkedut. Apa yang harus dia lakukan? Dia sangat ingin melancarkan serangan diam-diam terhadap Han Jian, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Han Jian selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa Han Jian tidak akan pernah meninggalkannya di tangan siapapun kecuali dia benar-benar yakin akan kemenangan. Qi Hao tahu bahwa bahkan jika dia melancarkan serangan diam-diam, dia mungkin tidak akan bisa membunuh Han Jian. Dia melirik Wang Ming, yang telah lama meninggal di atas panggung, menghela napas berat, dan menghentikan serangannya. Ketika semua orang melihat Qi Hao menyerah dalam penyerangan, mereka semua terkejut, bertanya-tanya apa yang ditakutkan Qi Hao. Untuk sesaat, semua orang kecuali murid-murid sekte Tianming mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Tahukah kau siapa orang itu? Dia begitu kejam, bahkan tidak mengampuni jiwa korbannya. Dilihat dari tingkat kultivasinya yang rendah, artefak sihirnya sangat kuat. Pedang terbang itu memiliki daya serang yang sangat kuat, bahkan aku pun tak mampu menahannya. Benar. Aku melihat jejak fluktuasi jiwa di dalam artefak magis itu. Kemungkinan besar itu adalah harta karun pseudo magis dari legenda. Mendengar ini, semua orang terkesiap kaget. Mereka semua tahu apa itu senjata sihir semu, dan banyak yang memandang dengan iri. Kau bahkan tidak melihat status Kaisar Xuanzong di benua ini. Apa anehnya dia memiliki senjata sihir palsu? Aduh, mereka punya senjata sihir palsu. Saya yakin Kaisar Xuanzong dari Tang pasti akan menang juara pertama dalam kompetisi ini. Bahkan tanpa senjata sihir palsu, posisi pertama pasti milik mereka. Tidakkah kau lihat, selain dia, kultivasi murid-murid lain semuanya berada di tingkat ke-10 tahap pemurnian Qi? Sekte Tianming gagal kali ini. Salah satu dari mereka meninggal sebelum kompetisi dimulai. Kurasa mereka bahkan tidak akan masuk 5 besar kali ini. Bisikan-bisikan di antara kerumunan semakin keras, seolah-olah mereka sengaja mengatakannya, tanpa takut anggota sekte Tianming akan menyerang setelah mendengarnya. Lagi pula, sekte lain memiliki 10 murid, sementara sekte Tianming hanya memiliki 5. Bahkan jika terjadi perkelahian, peluang mereka untuk menang lebih besar. Pembunuhan Wang Ming oleh Han Jian sendirian telah membuat sebagian besar murid sekte Tianming ketakutan dan kehilangan keberanian untuk melawan. Han Jian dan Han Fei berjalan berdampingan, tetapi Han Fei sengaja memperlambat langkahnya, seolah-olah dia tidak berani berjalan di sampingnya. Setelah berjalan lebih dari setengah mil,
Han Jien tiba-tiba bertanya, apakah pamanmu baik-baik saja? Han Fei tercengang, tidak memahami arti di balik kata-kata Han Jien, dan berkata, Han sepupu. Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun Han Jien mendengarnya memanggilnya sepupu. Senyum tipis tersungging di bibir Han Jien saat ia berkata, akhirnya kau memanggilku, sepupu. Han Fei menghela napas dan berkata, sepupu, tentang apa yang terjadi terakhir kali? Mendengar ini, wajah Han Jien langsung muram, dan ia menyela, jangan bahas masalah itu lagi. Semuanya sudah berakhir. Sekte Tianming tidak melibatkanmu, kan? Han Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Han Jien tetap diam dan terus berjalan maju. Setelah beberapa saat, ia berkata, kau sudah tidak muda lagi. Carilah pasangan surgawi saat kau punya waktu, agar garis keturunan keluarga Han tidak berakhir. Mendengar kata-kata sepupunya, Han Fei tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia berhenti dan berkata, sepupu, kau. Han Jien menyela lagi, berkata, aku senang kau mengakuiku sebagai sepupumu. Ingat, mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang terjadi, jangan membela diri sendiri. Pada titik ini, Han Jien tak sanggup melanjutkan, memanggil artefak sihirnya, dan terbang ke langit. Sepupu. Menatap ke arah Han Jien pergi, mata Han Fei berkaca-kaca. Semasa kecil, ia memang bodoh dan selalu memandang rendah Han Jien. 10 tahun yang lalu, Han Jien bisa saja membunuhnya dengan mudah, tetapi ia tidak melakukannya. Baru saat itulah ia menyadari bahwa kerabat terdekat tetaplah saudara, betapapun buruknya hubungan di antara mereka. Ikatan darah adalah fakta yang tak tergoyahkan. Sejak saat itu, ia menganggap Han Jien sebagai sepupu sejatinya. Semua yang telah dilakukan Han Jien membuatnya sangat mengagumi, terutama pertempuran memperebutkan ibu kota 10 tahun yang lalu. Meski tahu mereka dikepung dan dibunuh, ia tetap pergi menyelamatkan orang tua mereka. Bahkan ia sendiri mungkin tak mampu melakukan itu. Sosok Han Jien berkelebat, dan ia tiba di depan sebuah gua. Ia mengirimkan jimat transmisi suara, dan formasi di luar gua pun aktif. Ia melesat masuk ke dalam gua. Gua itu tidak besar dan tidak memiliki gua luar. Di tengah gua terdapat futon kuning, dan duduk tegak di atas futon itu adalah seorang wanita yang sangat cantik, Xiao Yuyao. Xiao Yuyao membuka matanya dan menatap Han Jien, bertanya, apa yang kau inginkan dariku? Han Jien perlahan menghampirinya, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Grandmaster, apa kau belum melihatnya? Suaranya tidak terdengar rendah hati maupun arogan. Seolah-olah itu bukan percakapan antara seorang murid dan seorang Grandmaster, melainkan lebih seperti obrolan santai antar rekan. Xiao Yuyao mengerutkan kening, melirik Han Jien dengan acuh tak acuh, lalu menutup matanya, berkata, apa yang kamu lihat? Han Jien berkata, kau membelaku siang tadi. Apa kau pikir tetua tertinggi sekte Tianming akan membiarkan ini begitu saja? Maksudmu Cudong? Xiao Yuyao membuka matanya lagi, tatapannya ke arah Han Jien dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Han Jien masih muda, namun ia melihat segala sesuatu dengan begitu jernih. Ia sama sekali tidak tampak seperti seorang kultivator pemula. Ia lebih tampak seperti sosok kuat yang telah berkultivasi selama ratusan tahun dan sangat berpengalaman dalam dunia kultivasi. Han Jien mengangguk dan berkata, benar. Kalau tidak salah, mereka mungkin akan bergerak malam ini. Xiao Yuyao mengamati Han Jien sejenak lalu berkata, kau datang kepadaku karena ingin aku melindungi keselamatanmu? Han Jien melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, kau salah. Kita berada di perahu yang sama sekarang. Mereka tidak akan hanya menyerangku. Mereka mungkin akan membunuhmu juga. Tatapan Xiao Yuyao penuh dengan penghinaan saat dia berkata, beranikah kau berpikir mereka? Apakah mereka akan menjadikan Kaisar Xuanzong dari Tang sebagai musuh hanya karena seorang murid tahap pemurnian Qi? Mendengar ini, Han Jien mencibir dan tetap diam. Wajah Xiao Yuyao menjadi gelap. Belum pernah ada yang berani berbicara seperti ini padanya. Han Jien adalah yang pertama. Entah kenapa, ia tidak merasa marah pada pria di depannya. Ia memelototi Han Jien dan berkata, apa yang kau tertawakan? Han Jien berkata dengan serius, kenapa aku tidak boleh tertawa? Apa yang bisa kuhormati dari seorang Grandmaster yang bahkan tidak bisa melihat situasi saat ini dengan jelas? Kilatan kemarahan melintas di wajah muram Xiao Yuyao saat dia berkata, kamu perlu mengerti dengan siapa kamu berbicara sekarang. Ekspresi Han Jien tetap tidak berubah, dan ia berkata dengan nada rendah hati maupun arogan, tentu saja aku mengerti. Di saat yang sama, aku juga berharap Tuan mengerti bahwa jika mereka benar-benar menyerangku, orang pertama yang akan mereka bunuh adalah kau. Melihat Xiao Yuyao tidak membantahnya, ia melanjutkan, kau membantuku tadi siang, yang menjadikanmu target mereka. Karena Tuan telah terlibat dalam konflik kita, tidak ada jalan untuk kembali. Xiao Yuyao tidak membantah, tetapi bertanya, apa yang membuatmu begitu yakin mereka akan menyerangku? Han Jien menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, pertama-tama, Cudong tidak pergi sendirian, melainkan bersama 5 orang.
Kalau mereka tidak berencana menyerangmu, kenapa mereka pergi bersamaan dan masuk ke gua yang sama? Xiao Yuyao mencibir, terus kenapa? Mereka sudah membentuk aliansi sekte secara diam-diam. Apa salahnya mereka pergi bersama? Mata Han Jien berkedip saat dia menatap Xiao Yuyao sejenak sebelum melanjutkan. Grandmaster, Anda benar, tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa jika mereka tidak menyerang Anda, apakah mereka berani mengambil nyawaku secara langsung? Xiao Yuyao tidak setuju dengan kata-kata Han Jien, dan mencibir, berkata, jika mereka benar-benar menyerangmu, dengan mereka berlima bekerja sama, aku khawatir aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkanmu. Han Jien mengangguk dan berkata, benar. Kalau memang begitu, aku benar-benar tidak punya ruang untuk membalas. Grandmaster, jangan lupa bahwa apa yang kau katakan tadi siang sudah membuktikan sikap Tang Xuanzong saat ini. Kalau aku mati, mereka pasti akan berpikir kau akan kembali dan memberitahu mereka tentang masalah ini. Saat itu, kompetisi tidak hanya akan terganggu, tetapi bahkan mungkin memicu pertempuran antara kedua sekte, yang akan mencegah murid-murid Tang Xuanzong memasuki lembah Jiutian. Kalau itu terjadi, kenapa mereka tidak membunuhmu dulu agar tidak terbongkar? Mendengar analisis Han Jien, Xiao Yuyao juga merasa hal itu mungkin terjadi. Meskipun ia dan Han Jien tidak memiliki hubungan yang mendalam, siapapun akan berpikir bahwa sikapnya saat itu menunjukkan bahwa ia melindungi Han Jien. Karena situasinya sudah seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Jadi ia berkata, karena kau tahu mereka akan menyerangku, mengapa kau datang kepadaku? Apa kau pikir aku bisa melindungimu ketika mereka menyerang bersama? Melihat Xiao Yuyao mendengarkan kata-katanya, Han Jien diam-diam menghela napas lega dan berkata, Grandmaster, jika saya boleh bertanya, jika mereka benar-benar bergerak, apa yang akan Anda lakukan? Tentu saja kami akan bertarung, kata Xiao Yuyao tanpa ragu. Aku tidak percaya mereka benar-benar berani membunuhku. Bagaimana jika kamu berani? Han Jien terus bertanya. Xiao Yuyao ragu sejenak, lalu berkata dengan jujur, jika mereka berani melakukan itu, aku tentu akan pergi jika aku tidak bisa mengalahkan mereka. Mendengar ini, Han Jien menghela napas lega, lalu bertanya dengan suara berat, Grandmaster, apakah menurutmu aku mampu menahan serangan seorang kultivator inti emas? Xiao Yuyao terkejut, sedikit rasa jijik muncul di bibirnya. Ia berkata, kau bisa menahan serangan dari seorang kultivator inti emas? Han Jien mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan, di bawah kendali indera ilahinya, menerbangkannya ke arah dinding batu di sampingnya. Pedang itu berkelebat, dan sebuah gua pun terbentuk dengan cepat. Setelah menyelesaikan gua tersebut, Han Jien melangkah maju dan masuk. Ia berkata kepada Xiao Yuyao, Grandmaster, meskipun saya tidak sepenuhnya yakin dapat menahan serangan seorang kultivator inti emas, saya dapat mengulur waktu. Saya harap Anda dapat membawa saya bersama Anda saat Anda pergi. Xiao Yuyao menatap Han Jien sejenak dan berkata, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, tentu saja aku akan membawamu bersamaku. Han Jien menghela napas lega, lalu mendirikan barisan di dalam gua. Xiao Yuyao melepaskan indera ilahinya, mendarat di formasi di atas gua. Ia langsung merasakan kekuatan yang memantul, tetapi tidak kuat. Jika ia memaksa masuk, ia bisa dengan mudah menembus formasi tersebut. Namun, ia tidak melakukannya. Han Jien benar, mereka mungkin berada di perahu yang sama. Terlepas dari apakah Chudong dan yang lainnya akan bergerak, ia harus siap bertarung. Menarik kembali indera kedewaannya, mata Xiao Yuyao berkilat terkejut. Ia semakin tak mampu memahami Han Jien. Pertemuan pertama mereka benar-benar tak terduga. Ia tak menyangka Han Jien tiba-tiba menyelamatkannya. Pertemuan mereka 10 tahun kemudian juga tak terduga, dan ia tak menyangka Han Jien termasuk di antara 10 pesaing. Kejadian hari ini masih tak terduga. Bahkan ia tak menyangka akan membela Han Jien ketika ia diancam oleh Chudong. Xiao Yuyao mendesah dalam-dalam dan menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Waktu berlalu cepat, dan saat matahari mulai memancarkan sinar terakhirnya ke bumi, kegelapan pun menyelimuti daratan. Di dalam gua tempat tinggal kultivator inti emas, sejumlah sosok berkelebat dan terbang cepat menuju gua tempat tinggal Xiao Yuyao. Chudong berdiri di depan kerumunan, pedang terbang sepanjang setengah sang melayang di hadapannya, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Di belakangnya, 4 orang lainnya juga memanggil senjata ajaib kelahiran mereka, mengarahkannya ke gua Xiao Yuyao, siap menyerang begitu ia muncul. Chudong memberi isyarat agar semua orang bersiap, lalu matanya berkilat, dan senjata ajaib yang melayang di hadapannya tiba-tiba membesar, berubah menjadi bayangan pedang biru yang melesat lurus ke arah formasi di atas gua. Pada saat yang sama, keempat harta ajaib juga bergerak, menabrak formasi dengan energi yang sangat besar. Kelima harta ajaib itu mendarat di gua satu demi satu, dan dengan suara keras, formasi itu runtuh, memperlihatkan gua yang tingginya setengah dari tinggi manusia. Di dalam gua, sesosok putih melintas, dan Xiao Yuyao muncul di depan gua. Ia menatap kelima orang itu dengan ekspresi serius dan bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Chudong mencibir dan berkata, Xiao Yuyao,
Apa kau belum melihatnya? Hari ini kami datang untuk mengambil nyawamu. Xiao Yuyao mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Hanya kalian berlima? Kelima pria itu memasang ekspresi malu. Wajah Chu Dong menggelap, dan ia berkata, kami berlima sudah cukup untuk membunuhmu. Tanpa basa-basi lagi, ia mengaktifkan indera ilahinya dan merapal mantra pada artefak magis tersebut. Kilatan cahaya biru muncul di pedang, mengubahnya menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan-bayangan ini bergerak cepat, membentuk barisan pedang raksasa yang diarahkan ke Xiao Yuyao. Keempat orang di belakang Chu Dong secara bersamaan mengendalikan senjata sihir kelahiran mereka dan melepaskan serangan terkuat mereka. Suara keras itu tentu saja menarik perhatian para pengikut pemurnian Qi di lembah, dan banyak sekali pengikut yang meninggalkan gua mereka dan terbang menuju ke arah ini. Chu Dong melambaikan lengan panjangnya, melepaskan embusan angin yang membawa kekuatan luar biasa ke arah kelompok itu. Angin menerjang mereka, membuat mereka terbang seperti layang-layang yang putus talinya. Di saat yang sama, suara Chu Dong terdengar, jika kalian tidak ingin mati, kembalilah ke gua kalian. Ekspresi para murid berubah drastis. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dilihat dari postur keenam orang itu, mereka tahu bahwa pertempuran tingkat ini berada di luar kemampuan mereka untuk berpartisipasi. Jika mereka terlalu dekat, dampak pertempuran susulan akan cukup untuk membunuh mereka. Dalam sekejap, semua murid menjauh. Yang pemalu bergegas kembali ke gua mereka, sementara yang lebih berani menonton dari kejauhan. Melihat tidak ada satupun murid sekte Tangshuan di kerumunan yang terluka, Xiao Yuyao diam-diam menghela napas lega dan berkata, Chu Dong, apa yang kau lakukan telah memicu kebencian antara sekte Tangshuan dan sekte Tianming. Chu Dong tampak tidak yakin dan berkata, terus kenapa? Sekarang aku sudah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapmu, kau tidak akan pergi. Xiao Yuyao tahu bahwa melanjutkan percakapan itu sia-sia. Sederet kantong penyimpanan di pinggangnya berkelebat dengan cahaya, dan sebuah pita muncul di hadapannya. Pita itu panjangnya sekitar 3 zhang dan memancarkan cahaya 7 warna. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa pita itu disulam dengan berbagai macam pola, termasuk burung, binatang, bunga, pohon, dan tanaman. Melihat pita warna-warni itu, ekspresi semua orang berubah serius. Wang Yi berkata, aku sudah lama mendengar tentang pita 7 warna milik rekan Dao Xiao, dan kekuatan supernaturalnya yang luar biasa. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi hari ini aku akan melihat kekuatan supernatural seperti apa yang dimilikinya. Sambil berbicara, ia menunjuk kedua palu di depannya. Dan palu-palu itu tiba-tiba membesar, menghantam Xiao Yuyao dengan kekuatan jutaan pound. Sosok Xiao Yuyao melesat, nyaris menghindari serangan palu kembar itu. Palu-palu itu menghantam dinding gunung dengan suara keras, menyebabkan dinding runtuh dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Indra ketuhanan Xiao Yuyao bergerak, mendarat di puncak gunung. Melihat gua Han Jien tidak runtuh, ia menghela napas lega. Meskipun ia merasa Han Jien tidak bisa membantu, ia tidak ingin Han Jien mati seperti ini. Wang Yi, yang gagal mengenai sasarannya, tertawa dan berkata, rekan Dao Xiao, apakah kau berniat terus menghindar dengan teknik melarikan diri dari angin? Mendengar ini, Chu Dong menatap yang lain dengan penuh arti. Ketiganya mengerti dan, dalam sekejap, mengepung Xiao Yuyao. Kelimanya mengelilingi Xiao Yuyao, membentuk segel tangan dan melantunkan serempak, logam, kayu, air, api, tanah. 5 cahaya berwarna berbeda berkelebat di sekujur tubuh mereka, lalu lenyap di telan udara. Gelombang energi dahsyat dengan cepat terbentuk, membentuk susunan yang menyelimuti mereka berlima dan Xiao Yuyao di dalamnya. Mata Xiao Yuyao berkilat saat dia menatap susunan di sekitarnya dan berkata, susunan 5 elemen minor. Chu Dong tertawa dan berkata, benar, ini formasi 5 elemen kecil. Aku tidak menyangka rekan Dao Xiao mengenali formasi ini. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa lebih keras. Ia melanjutkan, karena kau mengenali formasi ini, kau pasti tahu kekuatannya. Sekalipun kau sangat ahli dalam teknik melarikan diri dari angin, kau tidak akan bisa lolos dari formasi 5 elemen kecil. Xiao Yuyao memang meremehkan kekuatan kelima orang itu. Formasi 5 elemen kecil sangat kuat. Ia hampir tidak bisa menghancurkannya jika digunakan sendiri. Tetapi ketika dikombinasikan dengan kekuatan spiritual 5 orang, kekuatan pertahanannya sungguh menakjubkan. Bahkan dengan seni Taoisnya yang mendalam, ia tidak bisa menembus formasi itu. Melihat senyum di wajah kelima orang itu, Xiao Yuyao menggertakkan giginya, menunjuk pita 7 warna di depannya, dan berbisik, maju. Kilatan cahaya muncul di pita 7 warna, menghilang di udara tipis, dan muncul kembali di hadapan Chu Dong sedetik kemudian. Kemudian, seperti naga, cahaya itu melilit tubuhnya, pita itu terus menyusut, melilit tubuh Chu Dong dengan erat, wajahnya meringis kesakitan. Chu Dong sedang memanipulasi elemen logam di dalam formasi 5 elemen, yang juga merupakan titik kunci dari seluruh formasi. Hanya dengan menerobosnya mereka bisa lolos. Wajah Chu Dong semakin muram, dan butiran keringat muncul di dahinya.
Xiao Yuyao memang seorang kultivator ternama dengan pengalaman bertahun-tahun. Ia sangat mahir menggunakan pita 7 warna. Dalam pertarungan 1 lawan 1, ia jelas bukan tandingannya. Chu Do menggertakkan gigi dan berteriak kepada Wang Yi di sampingnya. "Kakak Wang, kenapa kau tidak bergerak?" Dengan pikiran, Wang Yi menyulap 2 palu di tangannya. Ia kemudian menyalurkan kekuatan spiritualnya ke kedua palu tersebut, membuat palu-palu itu berkilauan. Ia kemudian menghantamkannya ke kehampaan di hadapannya, melepaskan serbuan kekuatan spiritual. Saat palu-palu itu jatuh, riak tak terlihat yang berasal darinya menyerang Xiao Yuyao, mencapainya dalam sekejap mata. Gelombang tak kasat mata mencapai Xiao Yuyao, dan dia merasakan getaran dalam pikirannya sebelum kehilangan kesadaran. Wajah Wang Yi sedikit pucat, jelas menunjukkan bahwa menggunakan kekuatan suci ini telah menghabiskan banyak energi spiritual. Ia berkata dengan nada mendesak, "Saudara Liu, mengapa Anda belum menarik busurnya?" Liu Yu membuat serangkaian segel tangan, dan busur panjang yang melayang di depannya mendarat di tangannya. Ia segera menarik busur, membentuk bulan purnama. Kilatan cahaya putih muncul di tali busur, dan sebuah panah hantu yang terbuat dari energi spiritual muncul di dalamnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, panah hantu itu melesat di udara dengan kecepatan luar biasa, mencapai dada Xiao Yuyao dan menembusnya. Dengan suara wos, anak panah ilusi itu menembus tubuh Xiao Yuyao, meninggalkan lubang seukuran ibu jari di dadanya yang darinya darah mengalir deras. Saat itu, Xiao Yuyao tersadar dan hendak melancarkan serangan ketika sebuah jaring hitam besar turun dari langit, menyelimuti dan menjebaknya dalam sekejap mata. Jaring hitam itu berkilauan dengan cahaya dan terus menyusut, melepaskan energi aneh yang memasuki tubuh Xiao Yuyao. Kekuatan spiritualnya langsung terhambat, mencegahnya merapal mantra. Jiang Kun tersenyum puas dan merapal 2 mantra ke jaring hitam itu. Jaring itu menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menyusut seukuran telapak tangan dalam sekejap mata. Seiring menyusutnya jaring hitam itu, tubuh Xiao Yuyao yang terperangkap di dalamnya juga menyusut, menjadi sosok mungil yang tak lebih besar dari telapak tangan. Sosok itu pucat, dan matanya berkobar karena amarah. Kekuatan spiritual Xiao Yuyao dibatasi, dan hubungan antara Anda dan pita 7 warna menghilang. Chu Do melepaskan diri dari kendali pita 7 warna, melemparkan pita itu ke dalam tas penyimpanannya, lalu berkata kepada satu-satunya kultivator perempuan di antara kelima orang itu, "Adik Zhao, sekarang giliranmu." Zhao Li mengangguk, menunjuk botol putih kecil di depannya, dan botol itu membesar dengan cepat, mencapai tinggi lebih dari 1 meter dalam sekejap mata. Kemudian, dengan pikiran, ia mengarahkan lubang botol itu ke arah Xiao Yuyao, melepaskan daya hisap yang dahsyat yang menghantam Xiao Yuyao. Terikat oleh jaring hitam, Xiao Yuyao tak mampu melepaskan kekuatan spiritual apapun dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya tubuhnya ditarik mendekat dan tersedot ke dalam botol putih itu. Melihat situasi sudah tenang, Wu Fen tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Adik Zhao, kekuatan supernatural di dalam botol gio putihmu sungguh luar biasa. Begitu dia tersedot ke dalam botol, hidup atau matinya akan berada di tanganmu." Zhao Li melirik Xiao Yuyao yang sedang tersedot ke dalam botol, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Meskipun senjata ajaibku kuat, aku khawatir senjata itu tidak akan mampu menyedotnya tanpa jaring langit hitam milik kakak senior Jiang Kun." Mata Xiao Yuyao dipenuhi keputusasaan. Ia mendongak ke dinding gunung yang runtuh tak jauh dari sana, tersenyum pahit, dan tahu bahwa Han Jien tidak akan keluar. Tepat pada saat itu, 3 seberkas cahaya menyambar dan tiba di luar formasi 5 elemen dalam sekejap mata. Ketiganya adalah Wu Gang, Zhao Gen, dan Zhu Ge Tianyang. Mereka mengawasi dari kejauhan, dan melihat Xiao Yuyao terjebak, mereka tak punya pilihan selain keluar dan menghentikannya. Wu Gang melirik kelima orang di dalam formasi dan berkata, "Saudara Chu, bagaimana kalau kita membahas sesuatu?" Chu Do mendengus dingin dan berkata dengan nada yang sangat tidak ramah, "Apa yang kalian bicarakan?" Bahkan orang bodoh pun tahu mengapa mereka bertiga datang. Wu Gang tidak menjawab, melainkan menyenggol Zhu Ge Tianyang ke sampingnya. Zhu Ge Tianyang mengerti dan menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Chu Dong, sambil berkata, "Saudara Chu, setelah kau menangkap Xiao Yuyao, bisakah kau serahkan dia kepadaku untuk diproses?" Mendengar ini, kelima orang itu mengerti maksudnya. Wajah Liu Yu menjadi muram, dan ia memelototi Zhu Ge Tianyang, dengan marah bertanya, "Apa maksudmu?" Meskipun seorang kultivator inti emas, Zhu Ge Tianyang tidak terlalu cerdas. Ia tidak langsung memahami arti kata-kata Liu Yu dan berkata, "Kau menangkap Xiao Yuyao, bukankah itu semua untuk junior itu? Jangan khawatir, kami tidak akan menghentikanmu jika kau membunuhnya. Tapi Xiao Yuyao harus diberikan kepadaku." Liu Yu mendengus dingin dan berkata dengan nada tidak bersahabat, "Bagaimana kalau aku tidak menyerah?" Kemarahannya semakin menjadi-jadi, dan ia mencengkeram busur panjangnya erat-erat dengan kedua tangan, siap bertempur. Zhu Ge Tianyang terkejut. Meskipun bodoh, ia tahu bahwa pihak lain juga memiliki perasaan terhadap Xiao Yuyao. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jadi, kau tidak akan membiarkannya memilikinya?" Sambil berbicara,
Ia menatap Wu Gang di sampingnya. Ia telah memberikan kayu Shoushan, dan Wu Ganglah yang memulai semua ini. Jika ia tidak bisa mendapatkan Xiao Yu Yao, ia akan benar-benar kehilangan segalanya. Wu Gang melangkah maju dan berkata kepada Liu Yu, "Saudara Liu, kami bertekad untuk mendapatkan Xiao Yu Yao. Sebutkan hargamu. Kami akan bermurah hati dengan apapun yang bisa kami tawarkan." Tatapan Liu Yu menyapu Wu Gang. Lalu ia berkata dengan nada menghina, "Kau anggap aku ini apa? Kau pikir kau bisa merebutnya dariku hanya untuk hal sekecil itu?" Sambil berbicara, ia mengedipkan mata pada Zhao Li, memberi isyarat agar Zhao Li mempercepat napasnya. Wu Gang menangkap tatapan ini di matanya. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan sebuah prasasti batu. Batu itu seluruhnya hitam, diukir dengan pola-pola kuno. Materialnya tidak diketahui, tetapi kekuatan spiritualnya yang luar biasa jelas menunjukkan bahwa itu adalah harta karun. Wu Gang mengangkat pergelangan tangannya dan merapal beberapa mantra pada prasasti tersebut. Setelah prasasti batu itu diresapi kekuatan spiritual, prasasti itu membesar dengan cepat tertiup angin, seketika menjadi seukuran gunung. Kemudian, di bawah kendali Wu Gang, prasasti itu menghantam susunan 5 elemen kecil. Terdengar ledakan keras, dan formasi itu bergetar hebat. Energi spiritual di dalamnya meredup, dan tampaknya akan runtuh. Zhao Gen dan Zhuge Tianyang secara bersamaan melepaskan senjata sihir mereka, melancarkan serangan terhadap formasi 5 elemen kecil. Meskipun kemampuan pertahanannya tangguh, formasi 5 elemen kecil hanya memberikan perlindungan internal. Formasi ini sangat rentan terhadap serangan eksternal. Kedua senjata sihir itu menghantam formasi 5 elemen kecil, dan dengan suara dentuman yang menggelegar, formasi raksasa itu runtuh, hancur berkeping-keping menjadi cahaya bintang dan lenyap di udara. Ketiga sosok itu melesat dan langsung menuju botol giok putih. Wajah Liu Yu memucat, dan ia buru-buru berteriak, "Saudara Chu, Saudara Wang, bantu hentikan mereka." Sambil berbicara, ia bergerak dan langsung menuju Zhuge Tianyang. Dalam sekejap, keduanya mulai bertarung, dan langit dipenuhi kilatan cahaya, dengan gelombang kejut tak terlihat menyebar ke segala arah. Jiang Kun mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan berdiri di depan Zhao Li untuk mencegahnya diserang. Saat ini, sosok Xiao Yu Yao telah menyusut seukuran ibu jari, dan ia hampir tersedot ke dalam botol. Zhuge Tianyang cemas, tetapi ia tidak mungkin berada di dua tempat sekaligus. Ia dan Liu Yu berimbang, dan untuk saat ini, sulit menentukan pemenangnya. Zhuge Tianyang tahu bahwa begitu Xiao Yu Yao tersedot ke dalam botol giok putih, dan Zhao Li serta Jiang Kun bergerak, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Jiang Kun tersenyum tipis dan berkata kepada Zhao Li di sampingnya, "Saudari Zhao, mari kita bergabung untuk membunuh salah satu dari mereka dulu. Menurutmu siapa yang harus kita incar?" Tatapan Zhao Li menyapu ketiga orang itu, akhirnya tertuju pada Liu Yu, dan dia berkata, "Bunuh dia. Aku sudah lama tidak menyukainya. Dia memang sangat arogan." Jiang Kun mengangguk setuju, lalu mengganti topik pembicaraan. Namun, mulai hari ini, dia akan menghilang dari dunia kultivasi. Sosok Xiao Yu Yao menyusut lebih jauh lagi, menjadi hanya seukuran ibu jari, dan dia hendak terbang ke dalam botol giok putih. Saat itu, sesosok tiba-tiba muncul dari lereng gunung yang runtuh, memegang cermin kuno di tangannya. Menunjuk cermin itu, api merah langsung muncul. Begitu api muncul, Han Zhen mengangkat cermin dan menyorotkannya ke arah Zhao Li, yang tak jauh darinya. Kemudian, dengan pikiran, api itu berubah menjadi seberkas cahaya, melesat lurus ke arah Zhao Li. Orang yang tiba-tiba muncul adalah Han Zhen. Meskipun berada di dalam formasi, ia terus mengamati dunia luar. Han Zhen tidak bergerak karena ia tidak bisa menghancurkan formasi 5 elemen kecil. Tanpa diduga, kemunculan Zhuge Tianyang dan yang lainnya membantunya menghancurkan formasi tersebut. Meskipun ia tidak bisa mengalahkan mereka, ia sangat yakin bisa menyelamatkan Xiao Yu Yao dari mereka. Bahkan sebelum api mencapainya, Zhao Li merasakan niat membunuh dan segera melihat ke arah datangnya api. Ketika merasakan energi dahsyat yang terkandung di dalamnya, ia berteriak, "Saudara Jiang, cepat hancurkan mantra itu." Jiang Kun sudah melihat api itu, tetapi karena api itu tidak mengincarnya, ia tidak merasa terancam. Mendengar kata-kata Zhao Li, senyum sinis tersungging di bibir Jiang Kun. Sekadar teknik kultivator pemurnian Qi, aku bahkan tidak menganggapnya ancaman. Ia terbang menuju api itu sambil tertawa. "Nak, kami tadinya berencana membunuh Xiao Yu Yao sebelum mengejarmu, tapi kau malah membawa dirimu sendiri ke depan pintu kami." Sesampainya di api itu, ia bahkan tidak meliriknya sebelum meraihnya. Begitu ia menyentuh api itu, ia merasakan energi dahsyat yang terkandung di dalamnya dan segera menyadari kesalahannya, lalu dengan cepat menghindar. Jiang Kun bereaksi cepat, tetapi Han Zhen bahkan lebih cepat lagi. Begitu Jiang Kun meraih api, Han Zhen bergumam dalam hati, "Meledak!" Raungan memekakan telinga meletus dari dalam api saat dua energi yang tampak serupa namun berbeda meledak, mengirimkan percikan merah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana.
Percikan-percikan ini mengandung suhu yang mencengangkan. Bagi para kultivator di bawah tahap pembentukan fondasi, kontak dengan mereka adalah kematian instan. Jiang Kun, seorang ahli tahap inti emas, memiliki kemampuan bertahan yang tangguh, tetapi ia terlalu dekat dengan pusat ledakan dan, karena kecerobohannya, gagal melepaskan pertahanan terkuatnya. Ketika percikan-percikan yang tak terhitung jumlahnya mengenainya, mereka menembus pertahanannya dan memasuki tubuhnya. Saat percikan-percikan itu menyentuh kulitnya, mereka memancarkan semburan cahaya putih, dan dalam sekejap mata, tubuhnya terbakar tak dapat dikenali, pemandangan yang mengerikan. Dengan tubuh fisiknya yang hancur, jiwa Jiang Kun terlepas dan mengambil wujud lain. Ia meraung ke arah Han Jien dan hendak terbang untuk merasukinya. Namun, ia baru terbang setengah jalan ketika melihat Han Jien mengangkat cermin perunggu di tangannya dan menyinarinya. Merasakan energi yang cukup kuat untuk membunuhnya terbentuk di dalam cermin, ia segera berbalik dan terbang menuju Xiaoli. Setinggi apapun tingkat kultivasi seseorang atau sekuat apapun teknik dao mereka tidak dapat merapal mantra dalam kondisi jiwa mereka kecuali mereka telah membentuk jiwa baru lahir. Setelah tubuh fisik seorang kultivator inti emas hancur, seorang kultivator pemurni Qi dapat dengan mudah membunuhnya. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa kultivator inti emas tidak akan mendekat. Jika mereka mendekat, jiwa tersebut dapat merebutnya secara paksa. Kecuali jika indera spiritual seorang kultivator pemurni Qi begitu luas sehingga dapat menandingi indera spiritual seorang kultivator inti emas, jiwa mereka pasti akan terhapus dan tubuh mereka akan diambil alih. Meskipun jiwa para kultivator inti emas tidak dapat menyerang seperti jiwa para kultivator jiwa baru lahir, mereka memiliki kemampuan unik dibandingkan dengan mereka yang berada di bawah tahap pembentukan fondasi prekognisi. Mereka dapat meramalkan bahaya dan menghindarinya terlebih dahulu. Misalnya, ketika Han Jien mengangkat cermin tadi, jiwa seorang kultivator tahap pembentukan fondasi atau pemurnian Qi tidak akan merasakan bahaya yang akan datang dan akan segera menuju kematian mereka seperti ngengat yang menuju api. Saat Jiang Kun melayang ke arah Xiaoli, Han Jien telah menyelesaikan mantranya. Cermin memantulkan Jiang Kun, dan seberkas cahaya merah melesat keluar. Merasakan bahaya yang mendekat, Jiang Kun gemetar dan buru-buru berteriak, "Adik Zhao, tolong selamatkan aku." Tak jauh dari situ, para pengikut dari 10 sekte utama yang menyaksikan semuanya tercengang. Adegan Han Jien membunuh Wang Ming di siang hari meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Mereka semua tahu Han Jien sangat kuat dan dapat dengan mudah membunuh kultivator tahap pemurnian Qi. Tetapi mereka tidak pernah menyangka dia begitu kuat hingga benar-benar membunuh tubuh fisik seorang master tahap inti emas. Melihat jiwa Jiang Kun yang melarikan diri demi keselamatannya, banyak orang merasa hal itu begitu tidak nyata. Dunia ini terlalu kacau. Seorang kultivator tahap pemurnian Qi ternyata begitu kuat hingga dapat memburu seorang ahli tahap inti emas. Mata Han Fei dipenuhi kegembiraan. Ia mengepalkan tinjunya dan bergumam, "Sepupu, apa kau sudah sekuat ini?" Qi Hao tersenyum pahit dan mendesah, "Kupikir aku sudah melupakan bayangan yang ditinggalkannya. Tapi aku tak menyangka bayangan itu semakin dalam. Bagaimana dia bisa berkultivasi seperti ini sampai bisa membunuh seorang kultivator inti emas?" Ia tahu dalam hatinya bahwa Han Jien bisa dengan mudah membunuh Jiang Kun karena Jiang Kun ceroboh. Tetapi jika kekuatan serangan yang terkandung dalam api itu tidak kuat, seceroboh apapun dia tidak akan bisa membunuh lawannya. San Yu menatap Han Jien dan semakin puas. Gadis kecil itu benar-benar merasa kangen, wajahnya memerah karena malu. Ia berpikir, seandainya saja aku bisa menemukan pasangan peri seperti dia, siapa di sekte ini yang berani menindasku? Adapun Xia Homing, yang selama ini mencari Han Jien bersamanya, punggungnya basah oleh keringat. Awalnya ia ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Han Jien, tetapi setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, ia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Han Jien terlalu lebar, seolah-olah terpisah dunia. Pihak lain bisa membunuhnya hanya dengan jentikan jari. Namun, di antara murid-murid Kaisar Xuanzong, yang Guang mengenali cermin perunggu itu, menyenggol adik lelakinya yang ada di sebelahnya, dan berkata, "Susan, lihatlah cermin perunggu itu. Sepertinya Paman Xie juga punya satu." Susan adalah murid Xie Qichao. Setelah mendengar kata-kata yang Guang, ia buru-buru melihat ke cermin perunggu. Karena terlalu jauh, ia tidak dapat melihat dengan jelas dan berkata dengan ragu, "Memang agak mirip, entahlah." Saat mengatakan ini, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Tubuhnya gemetar, seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya. Alis yang Guang berkerut, dan dia bertanya dengan bingung, "Ada apa denganmu?" Susan menggelengkan kepalanya. Suaranya gemetar, "Tidak, bukan apa-apa." Ia telah mendengar sebelum datang bahwa gurunya hilang, tetapi sekte tersebut belum menyelidiki penyebabnya. Jika cermin perunggu itu benar-benar milik gurunya, kemungkinan besar ia telah dibunuh oleh Han Jien. Han Jien membunuh Wang Ming di siang hari, menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang kejam. Jika Han Jien tahu ia telah mengetahui pembunuhan gurunya, ia mungkin akan segera mati. Susan adalah orang yang cerdas, ia tidak menyuarakan pikirannya, takut Han Jien akan mengetahuinya dan membunuhnya untuk membungkamnya. Jika Han Jien tidak mati hari ini,
Ia akan menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri. Jika Han Jien mati, tidak ada gunanya mengungkapkannya. Di langit, Zhao Li mengerutkan kening. Ia tahu api itu kuat, tetapi ia tidak menyangka akan sekuat ini. Ia lupa memperingatkan Jiang Kun agar tidak ceroboh, dan akibatnya, tubuh fisik Jiang Kun hancur. Jika itu dirinya, bahkan jika tubuh fisiknya tidak hancur, ia mungkin akan terluka parah. Memikirkan bagaimana Jiang Kun menderita kehancuran tubuh fisiknya karena ia telah melindunginya, Zhao Li tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikannya mati. Ia membuat segel tangan, menciptakan perisai energi spiritual, lalu mendorongnya ke depan, langsung menuju cahaya merah. Meskipun perisai roh adalah mantra tingkat rendah, kekuatannya sungguh menakjubkan di tangan seorang kultivator inti emas. Perisai roh yang dipanggil Zhao Li seluruhnya berwarna putih, hampir nyata. Tanpa pemeriksaan lebih dekat, orang akan dengan mudah salah mengira itu sebagai artefak magis. Perisai roh itu bertabrakan dengan api merah, apinya menghilang, dan perisai itu berhenti sejenak sebelum melesat ke arah Han Jien dengan kecepatan kilat. Menggunakan perisai energi spiritual untuk menyerang kemungkinan hanya memungkinkan jika kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda. Lagi pula, pertempuran semacam itu antara kultivator dengan level yang sama akan sia-sia. Perisai energi spiritual yang dipanggil oleh ahli tahap inti emas dapat dengan mudah membunuh kultivator tahap pemurnian Qi. Ini seperti melempar batu ke semut-semut itu akan mati. Bukan karena batunya terlalu kuat, melainkan karena semutnya terlalu lemah. Melihat perisai energi spiritual yang mendekat, tatapan Han Jien menajam. Ia segera memasukkan cermin perunggu ke dalam tas penyimpanannya dan mengangkatnya untuk melancarkan serangan jari energi spiritual. Cahaya putih menyambar saat jari itu mencapai perisai. Dengan bunyi dentang, momentum maju perisai sedikit tersendat, dan sebagian besar energi spiritualnya menghilang. Han Jien menyerang lagi, kali ini dengan jarinya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai energi spiritual, yang kemudian runtuh dengan bunyi patahan pelan, hancur berkeping-keping menjadi titik-titik energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang lenyap begitu saja. Ekspresi terkejut melintas di mata Zhao Li, lalu ia berkata, "Lumayan. Dengan kultivasimu di tingkat ke-8 pemurnian Qi, kau mampu menahan seranganku. Bahkan jika kau mati, kau tetap bisa berbangga." Sambil berbicara, ia hendak meningkatkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya dan melancarkan serangan dahsyat. Han Jien mengabaikan Zhao Li, menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan segenggam jimat muncul di tangannya. Ia lalu melemparkannya ke arah Zhao Li. Jimat-jimat ini semuanya terbuat dari segel giok surgawi. 8 atau 9 dari 10 bagian kertas kuning itu kosong, hanya bergambar burung dan binatang di tengahnya. Melihat Han Jien mengeluarkan jimat ini, Qi Hao dan yang lainnya, yang mengenali jimat, semuanya merasakan sentakan di hati mereka dan berseru kaget, dia punya lebih banyak. Zhao Li mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Kau pikir kau bisa menahan seranganku dengan mengeluarkan jimat aneh?" Ia segera membuat segel tangan, dan seberkas cahaya, seperti bintang, muncul di langit di depannya. Seberkas cahaya itu seukuran kepalan tangan dan mengandung energi yang sangat besar. Lalu ia menunjuk ke arah Han Jien dan berteriak, "Hujan meteor." Di bawah kendali Zhao Li, hujan meteor terbang cepat menuju Han Jien. Penggunaan mantra semacam itu oleh Zhao Li mengejutkan semua orang yang bertarung di sekitarnya. Serangan itu terlalu kuat, bahkan seorang kultivator inti emas pun tak akan berani menghadapinya secara langsung. Banyak orang tak kuasa menahan rasa frustrasi. Apakah reaksi Zhao Li yang menggunakan mantra sekuat itu untuk membunuh seorang kultivator pemurni Qi terlalu berlebihan? Setiap kilatan cahaya ini memiliki kekuatan serangan yang tak kalah dahsyat dari jimat tingkat inti emas. Jangankan semua kilatan cahaya itu mengenai Han Jien, bahkan jika hanya satu kilatan cahaya saja mengenainya, ia akan langsung mati di tempat. Ketika Zhao Li melancarkan serangan ini, bahkan ia sendiri merasa reaksinya agak berlebihan, tetapi ia tak peduli. Gerakan Han Jien sebelumnya memang mengesankan. Jika ia tidak segera membunuhnya, dan Han Jien melancarkan teknik kuat lainnya, ia mungkin akan ceroboh dan mati di tangannya seperti Jiang Kun, yang sungguh tak pantas. Karena tidak ada masukan energi spiritual, tingkat penyerapan Xiao Yuyao dalam botol giok putih terhenti. Sosok Xiao Yuyao yang menyusut berhenti di mulut botol, harapan yang menyala di matanya meredup lagi. Ketika Han Jien muncul, serangan yang dilepaskannya telah membuatnya menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Ia bahkan meragukan kemampuannya untuk membunuh dua kultivator inti emas. Namun, melihat hujan meteor Zhao Li sekarang, ia tersenyum getir dalam hati. Berpikir, jika kau seorang kultivator inti emas, kau mungkin bisa membunuh mereka dengan cahaya putih itu. Tetapi sayangnya, kultivasimu terlalu lemah. Hujan meteor itu melesat ke arah Han Jien. Dan pada saat itu, hampir semua orang mengira Han Jien akan celaka. Tentu saja, ada satu pengecualian Han Fei. Han Fei mengepalkan tinjunya erat-erat dan bergumam dalam hati. Tidak, sepupuku tidak akan mati, dia tidak akan mati. Ia mengucapkannya keras-keras, tetapi dalam hatinya, ia tidak percaya Han Jien bisa selamat dari kutukan ini.
Ia tak tega melihat Han Jien mati, dan perlahan menutup matanya. Han Fei baru saja menutup matanya ketika suara terkesiap terkejut datang dari daerah sekitarnya. Lihat, banyak sekali burung besar. Burung apa itu? Luar biasa. Bahkan bisa menelan badai meteor. Tidak dimakan, hanya tampak seperti dipatuk-patuk. Apa kau tidak melihat bintik-bintik energi spiritual menghilang di udara? Burung kuning kecil itu terlihat sangat familiar. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Oh, aku ingat sekarang, ya Tuhan. Itu burung mistik 9 surga yang legendaris. Bisik-bisik diskusi terdengar di sekitarnya, dan Han Fei tanpa sadar membuka matanya. Ia sudah tahu bahwa jimat yang dikeluarkan Han Jien adalah burung mistik 9 surga, tetapi ia tidak menyangka bahwa seluruh tumpukan itu terbuat dari jimat binatang. Bahkan 1 atau 2 jimat sekuat itu saja sudah luar biasa. Bagaimana Han Jien bisa menghasilkan begitu banyak? Dari mana ia mendapatkannya? Han Fei membuka matanya dan langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya di langit. 10 burung mistik 9 langit berkelebat cepat di udara. Dan setiap kali berkelebat, sebuah meteor menghilang di udara. Dalam sekejap mata, separuh dari ratusan meteor itu tereliminasi. Meskipun meteor-meteor yang tersisa terbang cepat menuju Han Jien, mereka tidak dapat menembus formasi burung mistik 9 langit. Saat Han Fei menyaksikan, matanya berkaca-kaca, dan dia tersedak. Sepupu. Tepat pada saat itu, kilatan cahaya putih muncul di samping Han Fei, dan Qi Hao muncul di sebelahnya. Sambil mendesah, Han Fei, dia sepupumu, bukan? Han Fei terkejut, lalu mengangguk dan berkata, ya. Hubungan antara dirinya dan Han Jien bisa diketahui oleh siapapun yang ingin menyelidikinya. Jadi tidak perlu menyembunyikannya. Melihat jawaban Han Fei yang cepat dan tegas, Qi Hao tersenyum kecut dan berkata, Han Jien benar-benar jenius. Dia telah mencapai tingkat seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menyamainya seumur hidup ini. Han Fei pun menghela napas dan berkata perlahan, aku selalu menganggap diriku jenius di sekte ini. Dibandingkan dengannya, aku bukan apa-apa. Qi Hao mengangguk setuju dan berkata, dia memang lebih kuat dari yang kubayangkan. Jika dia tidak mati hari ini, dunia kultivasi mungkin akan dilanda pertumpahan darah lagi. Han Fei mengepalkan tangannya. Yakin? Tidak, dia tidak akan mati. Dia adalah kebanggaan keluarga Han kita. Kata-kata Han Jien kepadanya terngiang perlahan di benaknya. Ia menatap Han Jien dan mendapati sosok Han Jien begitu tinggi. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Sepupu, jangan khawatir. Saat aku kembali kali ini, aku pasti akan menemukan gadis yang baik untuk dinikahi dan meninggalkan garis keturunan untuk keluarga Han. Di langit, semua orang mulai dari Zhuge Tianyang dan kelompoknya yang bertempur hingga Zhao Li yang menyerang Han Jien terperangah. Mereka semua adalah kultivator inti emas, dan mereka langsung menyadari bahwa Han Jien telah melepaskan jimat binatang. Bahkan mereka mungkin tak sanggup menahan begitu banyak jimat binatang. Wajah Chu Dong memucat, dan ia berteriak kepada Wang Yi dan Liu Yu, kemarilah, kalian berdua. Wang Yi dan Liu Yu mengerti dan hendak terbang menuju Chu Dong ketika kilatan cahaya kuning muncul, dan seekor burung mistik 9 surga muncul bersamaan di depan mereka. Ekspresi mereka berubah drastis. Mengetahui kecepatan burung mistik 9 surga, mereka buru-buru mengeluarkan beberapa harta sihir pertahanan dari tas penyimpanan mereka dan melemparkannya ke arahnya sambil mundur. Pada saat itu, hujan meteor di langit dibubarkan sepenuhnya oleh 9 burung mistik surga. Kesadaran Han Jien tergugah, 2 dari 9 burung mistik surga terbang menuju Chu Dong, sementara sisanya terbang menuju Zhao Li. Ekspresi Zhao Li berubah drastis. Ia mengangkat tangan kanannya, mengubahnya menjadi tangan raksasa, dan meraih botol giok putih, lalu mundur dengan cepat. Jika hanya ada 1 burung mistik surga, Zhao Li bisa mempertahankan diri, tetapi dengan 6 burung yang terbang sekaligus, kecuali ia mencapai tahap jiwa baru lahir, ia tidak akan memiliki peluang melawan mereka. Setelah kultivasi Han Jien meningkat, jimat binatang yang ia ciptakan menggunakan segel giok dao surgawi juga bertambah kuat. Meskipun mungkin tanpa hanya sedikit peningkatan, itu merupakan peningkatan yang signifikan bagi burung mistik 9 surga. Sebelumnya, seekor burung mistik 9 surga hanya mampu menahan serangan 10 kultivator pendirian fondasi dan lebih dari 100 kultivator pemurnian Qi. Sekarang, jangankan 10 kultivator pendirian fondasi, bahkan 100 kultivator pendirian fondasi pun tak akan mampu menahan serangan burung mistik 9 surga. Tentu saja, selain kecepatannya, burung mistik 9 surga tidak mungkin melukai seorang kultivator inti emas. Namun, banyak orang tidak menyadari kemampuannya. Fakta bahwa ia menyebarkan begitu banyak hujan meteor dalam waktu sesingkat itu membuat banyak orang percaya bahwa mereka bukanlah tandingannya. Dalam situasi 1 lawan 1, burung mistik 9 surga tidak dapat melukai seorang kultivator inti emas. Namun, jika ada 5 atau lebih, bahkan kultivator inti emas terkuat pun tidak akan mampu menandinginya, karena satu hantaman dari burung mistik 9 surga adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh kebanyakan orang.
Melihat dua burung mistik 9 surga terbang ke arahnya, Chudo menyadari bahwa ia bukanlah tandingan mereka. Mengetahui bahwa secepat apapun ia berlari, ia takkan bisa menghindari mereka. Ia pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Ia menunjuk artefak magis di depannya, dan artefak itu melesat, terbang cepat ke arah burung-burung tersebut. Burung mistik 9 surga itu luar biasa cepat. Saat artefak itu tiba, mereka sudah tidak berada di posisi semula. Chudo memeriksa dengan indera keilahiannya dan menemukan bahwa burung mistik 9 surga telah mencapai punggungnya. Saat itu, ia tak punya waktu untuk merapal mantra atau memanggil artefaknya. Dengan teriakan pelan, energi spiritual yang sangat besar berputar di sekelilingnya, membentuk penghalang pertahanan seperti perisai energi spiritual. Kedua burung mistik 9 surga mematuknya secara bersamaan. Meskipun mereka tidak dapat menembus pertahanan Chudong, setiap kecupan tetap menguras banyak kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, mata Zhuge Tian yang berbinar, dan ia melesat muncul di hadapan Zhao Li, meraih botol giok putih di tangannya. Ia hanya perlu mematahkan mantra pada botol giok putih itu untuk menangkap Xiao Yuyao. Jaring langit hitam di tubuh Xiao Yuyao telah mengendur. Jika Jiang Kun tidak mengendalikannya dengan indera ilahinya, jaring itu pasti sudah jatuh dari Xiao Yuyao sejak lama. Tanpa tubuh fisik, Jiang Kun tak mampu mengendalikan diri terlalu lama. Melihat Zhuge Tian yang terbang ke arahnya, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Saudari Zhao, berhentilah memegangnya, ayo pergi." Di antara kelompok itu, ia adalah yang terlemah. Bahkan Han Jien, yang baru berada di tahap pemurnian Qi, dapat dengan mudah membunuhnya. Tak hanya itu, guncangan akibat pertempuran mereka juga akan melenyapkan jiwanya. Zhao Li tidak berniat menyerap Xiao Yuyao. Ia ingin mengambil botol giok putih itu. Ia tidak menyangka Zhuge Tianyang yang bodoh itu akan salah paham. Wajah Zhao Li menjadi gelap, dan ia membentuk segel tangan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meletus dari botol giok putih itu, menghempaskan tubuh Xiao Yuyao ke arah Zhuge Tianyang. Pada saat yang sama, jaring hitam yang mengelilingi Xiao Yuyao berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan kembali ke jiwa Jiang Kun. Melihat Xiao Yuyao terbang cepat ke arahnya dan semakin membesar, Zhuge Tianyang berhenti memegang botol giok putih itu dan malah membuka tangannya untuk memeluk Xiao Yuyao. Zhao Li melirik waspada ke arah burung mistik 9 surga yang mendekat, meraih jiwa Jiang Kun, menggunakan teknik melarikan diri, dan terbang menjauh. Melihat Zhao Li melarikan diri, Chudong berteriak, "Mundur!" dan pergi dengan paksa tanpa mempedulikan burung mistik 9 surga di sampingnya. Wang Yi dan Liu Yu sama sekali tidak berniat ikut campur. Meskipun mereka sangat ingin membunuh Han Jien, mereka segera menyadari bahwa jika Han Jien memanggil 10 atau 8 burung mistik 9 surga lagi, mereka pasti akan mati di sini. Membayangkan Jiang Kun mati di tangan Han Jien karena kecerobohannya membuat mereka semakin ragu. Sambil menggertakkan gigi, mereka menepis burung mistik 9 surga di samping mereka dan melarikan diri ke kejauhan. Kelima orang itu pergi satu demi satu, hanya menyisakan Zhuge Tianyang dan 2 orang lainnya di langit. Indra ketuhanan Han Jien tergerak, dan semua burung mistik 9 surga terbang menuju Zhuge Tianyang, tanpa meninggalkan satupun di dekat Han Jien. Adegan ini menghadirkan kesempatan sempurna untuk membunuh Han Jien. Wu Gang dan Zhao Gen bertukar pandang. Wu Gang menggelengkan kepala dan mengirimkan suaranya, "Jangan pergi." Orang itu sangat misterius, dia mungkin punya trik tersembunyi, menunggu kita terpancing. Zhao Gen berpikir itu mungkin saja dan mengirimkan suaranya. Jika kita pergi seperti ini, bukankah terlalu memalukan jika tersiar kabar bahwa banyak dari kita ditakuti oleh seorang murid tahap pemurnian Qi? Wu Gang berkata, "Jangan lupa, itu binatang roh kuno, burung mistik 9 surga. Kita beruntung tidak mati di tangannya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Lagi pula, apakah nyawa lebih penting daripada harga diri? Jimat binatang seperti ini hanya bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Kita bisa kembali untuk membunuhnya setelah itu." Setelah itu, ia mengedipkan mata pada Zhao Gen dan segera menghilang. Zhao Gen melirik Xiao Yuyao dalam-dalam, yang sedang membuka lengannya untuk memeluknya sambil terbang ke arahnya. Sambil menggertakkan gigi, ia menggunakan teknik melarikan diri untuk mengejar Wu Gang. Ia tidak bodoh. Semua orang telah pergi, dan 10 burung mistik 9 surga masih tersisa di udara. Dengan begitu banyak burung yang menyerang bersama, bahkan 10 nyawa pun tidak akan cukup. Saat Zhao Gen pergi, ia tersenyum getir, berpikir dalam hati, "Saudara Zhuge, bukan karena kami tidak ingin menyelamatkanmu, tetapi kau terlalu bodoh. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk seorang wanita." Di udara, 10 burung mistik 9 surga, di bawah kendali Han Jien, mengepung Zhuge Tianyang. Tatapan Zhuge Tianyang penuh dengan penghinaan. Ia melirik 9 burung mistik surga di sekitarnya dan mengejek, "Nak, jimat binatangmu cukup kuat, dan 9 burung mistik surga memang punya kekuatan. Tapi jangan berpikir hanya karena mereka burung panggilan, mereka bisa melukaiku." Melihat Xiao Yuyao hendak terbang di depannya, bibir Zhuge Tianyang melengkung membentuk senyum gembira. Ia berkata dengan penuh semangat,
Sayang, aku sudah lama menantikan hari ini. Mulai hari ini, kaulah wanitaku, wanitanya Zhuge Tianyang. Hahaha. Ia tidak menggunakan sihir apapun, karena ia sudah merasakan dengan indera ketuhanannya bahwa kekuatan spiritual dalam tubuh Xiao Yuyao telah terkuras habis oleh serangan jaring langit hitam dan botol giok putih. Dalam sekejap mata, Xiao Yuyao tiba di hadapan Zhuge Tianyang. Zhuge Tianyang tersenyum gembira, memeluknya erat, lalu mengelus tubuh mungilnya. Tepat saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh Xiao Yuyao, sosoknya tiba-tiba menjadi transparan, lalu memancarkan cahaya putih dan berubah menjadi sepotong kayu. Pada saat itu, tangan Zhuge Tianyang menyentuh kayu tersebut. Perubahan mendadak ini sedikit mengejutkan Zhuge Tianyang. Lalu, menyadari sesuatu, ia melepaskan indera ketuhanannya untuk merasakan sekelilingnya. Kilatan cahaya putih muncul di samping Han Jien, dan Xiao Yuyao, berwajah pucat, muncul di sampingnya. Matanya yang merah menatap Zhuge Tianyang. Lalu ia menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Bunuh dia." Mendengar ini, Han Jien terkejut, lalu tersenyum kecut, "Grandmaster, dia seorang kultivator inti emas. Apa menurutmu aku bisa membunuhnya?" Sekalipun 10 burung mistik 9 surga menyerang secara bersamaan, ia tidak yakin bisa membunuh Zhuge Tianyang. Kalaupun bisa, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Han Jien tidak akan melakukannya, karena burung mistik 9 surga hanya bisa mempertahankan kekuatan mereka selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah mereka menghilang, Cudong dan yang lainnya akan kembali. Pada saat itu, mereka akan seperti daging di atas talenan, takluk pada lawan mereka. Zhuge Tianyang, dengan wajah murka, menoleh ke arah Xiao Yuyao, lalu dengan paksa melemparkan kayu di tangannya ke tanah, dengan marah berkata, "Menggeser bunga dan mengganti kayu. Aku tak pernah menyangka kau telah menguasai mantra ini hingga tingkat seperti itu, dan berhasil melakukannya tepat di bawah hidungku." Ia mengangkat tangannya, kekuatan spiritual yang luar biasa memancar dari tubuhnya, menyebabkan pakaiannya berkibar kencang di udara yang tenang. Ia meraung ke langit, mendengus dingin, "Kekuatan spiritualmu telah habis. Apa kau benar-benar berpikir dia bisa menyelamatkanmu?" Setelah mengatakan itu, Zhuge Tianyang melirik ke arah Wu Gang dan yang lainnya pergi. Lalu berkata dengan nada menghina, "Sekelompok sampah. Apa yang menakutkan dari burung mistik 9 surga? Aku akan menghancurkan mereka hari ini." Kekuatan spiritual luar biasa yang terpancar dari tubuhnya memadat di udara, dan bola-bola air biru seukuran kepalan tangan dengan cepat muncul dan terbang menuju burung mistik 9 surga. Bola air itu mengandung energi yang sangat besar. Jika jatuh pada burung mistik 9 surga, burung itu pasti akan roboh. Akan tetapi, burung mistik 9 surga sangat cepat, dan saat bola-bola air terbang ke arah mereka, ia dengan cepat menghindarinya, dan tidak dapat melukai mereka sedikit pun. Wajah Zhuge Tianyang menjadi gelap, menyadari bahwa melanjutkan pertarungan seperti ini tidak akan menghancurkan burung mistik 9 surga. Dengan sebuah pikiran, bola-bola air yang mengambang di depannya tiba-tiba menyatu, berubah menjadi tirai air raksasa, luar biasa besarnya, 100 kaki. Di bawah kendalinya, tirai air itu dengan cepat terbang menuju Han Jien. Ekspresi Han Jien serius, tanpa menunjukkan sedikit pun isi hatinya. Ia tidak menghalangi tirai air, melainkan mengendalikan 10 burung mistik 9 surga untuk terbang menuju Zhuge Tianyang secara bersamaan. Melihat ini, ekspresi Xiao Yuyao berubah, dan ia berkata dengan nada mendesak, "Kau gila? Itu tirai air. Cepat kirim burung mistik 9 surga untuk menangkisnya." Ia sangat marah. Jika ia tidak menghabiskan terlalu banyak energi spiritual dan tidak bisa merapal mantra, ia tidak akan mengirim seorang junior di tahap pemurnian Qi untuk bergerak. Han Jien tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan pihak lain dan terus mengendalikan burung mistik 9 surga. Tirai air bergerak dengan kecepatan luar biasa, tiba di hadapan Han Jien dalam sekejap mata, hampir menghancurkan mereka berdua di bawahnya. Jika mereka benar-benar hancur, Han Jien pasti akan mati, dan Xiao Yuyao, sebagai seorang kultivator inti emas, bahkan jika ia selamat, kemungkinan besar akan mengalami penurunan kultivasi yang tak berkesudahan, bahkan mungkin penurunan yang tak akan pernah bisa ia pulihkan. Tirai air bergerak cepat, tetapi 9 burung mistik surga bergerak lebih cepat lagi. 10 lampu kuning besar berkelebat di udara, dan ke-10 burung itu tiba di hadapan Zhuge Tianyang. Wajah Zhuge Tianyang dipenuhi rasa jijik saat energi spiritualnya bersirkulasi dengan cepat, membentuk pertahanan spiritual. Pada saat yang sama, ke-10 burung mistik surga 9, bagaikan nengat yang tertarik ke api, menabraknya tanpa manuver yang berarti. Pada saat itu, dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi, begitu sunyi hingga napas pun terdengar jelas. Kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi pertahanan di sekitar Zhuge Tianyang runtuh, dan 10 burung mistik 9 surga mengangkat taring tajam mereka dan mematuk dari berbagai arah. Zhuge Tianyang meraung kesakitan saat 10 lubang seukuran ibu jari muncul, memercikan darah kemana-mana. Tidak hanya itu, energi spiritual dalam tubuh Zhuge Tianyang juga menjadi tidak teratur, dan pikirannya menjadi kosong.
Menatap Han Jien, tirai air telah melayang di depannya. Meskipun belum mencapainya, ia bisa merasakan tekanan luar biasa yang memancar darinya. Urat-urat di dahi Han Jien menonjol, rambutnya berdiri, dan bahkan air mata darah menggenang di matanya. Jika tirai air itu mendekat, bahkan tanpa menyentuh tubuhnya, Han Jien pasti sudah mati karena serangan sekuat itu. Saat itu, energi spiritual Zhuge Tianyang menjadi kacau, dan indera ketuhanannya yang terkunci pada Han Jien dan Xiao Yuyao menghilang sejenak. Han Jien bereaksi cepat, meraih Xiao Yuyao di sampingnya dan dengan cepat menghindar ke samping. Detik berikutnya, Zhuge Tianyang mendapatkan kembali indera ketuhanannya dan hendak mengunci kembali pada Han Jien ketika 9 burung mistik surga di sampingnya bertabrakan berpasangan. Kemudian, sebuah ledakan terdengar, dan 5 gelombang kejut besar meletus dari titik tumbukan, berubah menjadi riak tak terlihat yang menyebar keluar. Zhuge Tianyang berada paling dekat dan tak sempat membela diri. Hantaman dahsyat menghantamnya. Tubuhnya tak mampu menahan guncangan sekuat itu, berubah menjadi aliran darah yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap ditelan dunia. Jiwanya terlepas setelah tubuhnya runtuh, dan tepat saat hendak melayang, sebuah gelombang kejut menghantamnya. Ia mengerahkan seluruh indera keilahiannya untuk menangkisnya. Namun, ia membayar harga yang mahal. Jiwanya yang seukuran kepalan tangan menyusut menjadi seukuran buah ceri. Kekuatan jiwanya meredup drastis, dan mungkin tak akan bertahan lama. Zhuge Tianyang beruntung. Setelah menahan benturan awal, gelombang kejutnya menghilang ke segala arah. Saat ia hendak bernapas lega, ia melihat cahaya putih terbang di kejauhan. Ia memfokuskan pandangannya dan merasakan kekuatan penghancur jiwa yang terkandung di dalamnya. Ia berteriak keras, "Wu Gang, Zhao Gen, selamatkan aku." Han Jien berhenti sejenak dalam penerbangannya, lalu meraih kekosongan tak jauh dari sana, dan Zhuge Tianyang jatuh ke dalam tas penyimpanannya, yang kemudian ditangkapnya dengan tangannya. Tak jauh dari sana, Wu Gang dan Zhao Gen terbang cepat. Meskipun cepat, mereka tak tertandingi oleh jari kekuatan spiritual, karena Han Jien sangat dekat dengan Zhuge Tianyang. Saat keduanya tiba, jiwa Zhuge Tianyang telah tertusuk jari kekuatan spiritual. Seketika, jiwanya berubah kembali ke wujud aslinya. Ia menatap penuh kebencian pada mereka berdua, lalu jiwanya perlahan menjadi transparan dan akhirnya menghilang ke udara. Mengapa Zhuge Tianyang menunjukkan ekspresi seperti itu sebelum kematiannya adalah sesuatu yang tidak dipahami orang lain, tetapi Wu Gang dan Zhao Gen tahu betul. Jika mereka berdua menggunakan teknik melarikan diri dari darah dan terbang dengan kecepatan penuh, mereka bisa menyelamatkan Zhuge Tianyang sebelum jari energi spiritual tiba. Mereka tidak melakukannya. Pertama karena mereka tidak ingin menyia-nyiakan esensi kehidupan mereka pada seorang kultivator yang hampir mati, dan kedua karena menyelamatkannya akan membuang-buang waktu. Lebih baik langsung membunuh Han Jien. Ketika Wu Gang dan Zhao Genfei tiba di tempat Zhuge Tianyang tewas, mereka tanpa ragu sedikit pun dan segera mengejar Han Jien. Keduanya tahu bahwa Han Jien pasti memiliki harta karun, dan jika mereka bisa membunuhnya, harta karun itu akan menjadi milik mereka. Tentu saja, ada alasan lain mengapa mereka tidak berhenti Cudong dan yang lainnya masih berada di dekat mereka. Jika mereka selangkah terlalu lambat dan membiarkan mereka memanfaatkan kesempatan itu akan menjadi kerugian besar. Semua orang mengerti bahwa Han Jien dan Xiao Yuyao sudah seperti daging di atas talenan. Siapapun yang maju lebih dulu akan mendapatkan bagiannya. Han Jien menggendong Xiao Yuyao dan terbang turun sejauh 1000 kaki. Saat melihat dua orang itu terbang ke arahnya, tatapannya berubah serius. Ia tidak menggunakan sihir apapun dan tidak pergi. Seolah-olah ia sudah menyerah untuk melawan. 3 mil jauhnya, Cudong melihat Han Jien berdiri terpaku di udara. Ia segera memanggil Wang Yi dan yang lainnya. "Cepat, ayo ke sana." Wajahnya penuh penyesalan. Seandainya ia tidak lari sejauh ini, ia tidak akan terburu-buru seperti ini. Ia tidak berencana untuk bertarung lagi dengan mereka berdua demi harta karun di tubuh Han Jien. Sebaliknya, ia sedang memikirkan cara untuk membunuh mereka berdua. Wang Yi dan yang lainnya mengerti dan segera terbang menuju lokasi Han Jien. Xiao Yuyao, yang dipeluk Han Jien, tersipu malu. Ini pertama kalinya ia dipeluk seorang pria, terutama dalam situasi seperti ini. Melihat Wu Gang dan Zhao Gen terbang cepat, ia menggertakkan gigi dan memelototi Han Jien, hanya untuk melihatnya berdiri di sana seperti orang bodoh. Gelombang amarah membuncah dalam dirinya, dan ia membentak, "Lepaskan aku. Aku tidak ingin mati bersamamu." Setelah berbicara, Xiao Yuyao melihat Han Jien tidak menjawab, jadi ia mendengus dingin. Saat ia hendak menggunakan sisa kekuatan spiritualnya untuk mengguncang Han Jien, ia mendengar suara Han Jien, "Jika kau pikir aku bisa pergi hidup-hidup jika aku melepaskanmu, goyangkan saja aku." Nada suaranya tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah semuanya terkendali. Xiao Yuyao tercengang. Tetap tenang dalam situasi seperti ini adalah sesuatu yang tak pernah bisa ia lakukan. Tiba-tiba, ia menyadari betapa liciknya Han Jien dan betapa mengerikan niatnya. Ia diam-diam bersukacita karena ia dan Han Jien adalah teman, bukan musuh, dan di saat yang sama,
Ia penasaran bagaimana Han Jien bisa bertahan dari kendali mereka. Keduanya bergerak sangat cepat, dan jarak antara mereka dan Han Jien semakin dekat, 1000 kaki, 100 kaki, 80 kaki. Dari jarak sedekat itu, mereka bisa melihat ekspresi wajah satu sama lain dengan jelas. Melihat tatapan Han Jien yang bingung, Wu Gang teringat tindakan Han Jien sebelumnya dan jantungnya berdebar kencang. Ia melirik Zhao Gen di sampingnya, melihat ekspresinya yang bersemangat. Setelah sedikit ragu, ia segera memperlambat langkahnya dan memperlebar jarak di antara mereka. Keduanya terbang terlalu cepat. Wu Gang tiba-tiba melambat, dan Zhao Gen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat ia menyadarinya, ia sudah berada di depan Han Jien. Zhao Gen mengerutkan kening. Meskipun ia tidak tahu mengapa Wu Gang melakukan ini, ia tahu Wu Gang selalu berhati-hati dan tidak akan bertindak gegabah. Memikirkan hal ini, secercah keraguan melintas di mata Zhao Gen, tetapi melihat Han Jien tepat di depannya, dan mengetahui bahwa ia mungkin memiliki harta langka, kekhawatirannya lenyap. Ia mengangkat tangan kanannya, melepaskan kekuatan spiritual yang luar biasa dari tubuhnya, yang kemudian menjelma menjadi tangan raksasa yang terulur untuk meraih Han Jien. Saat Zhao Gen mengumpulkan tangannya yang besar, ekspresi terkejut Han Jien lenyap, dan kilatan kebijaksanaan terpancar di matanya yang dalam. Han Jien menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan puluhan jimat muncul di tangannya. Ia kemudian melemparkannya ke arah Zhao Gen. Saat itu, Zhao Gen telah memadatkan energi spiritual dalam jumlah besar. Tepat saat ia hendak meraih Han Jien, ia melihat jimat-jimat terbang itu. Wajahnya menjadi gelap, dan ia mengamati jimat-jimat itu dengan indera ilahinya. Ia menyadari bahwa itu bukanlah jimat binatang buas dan diam-diam menghela napas lega. Rasa jijik Zhao Gen semakin dalam, dan ia mencibir. Wah, kalau kau bisa membuat jimat binatang, aku mungkin akan sedikit waspada. Tapi aku bahkan tidak menganggap jimat rusak seperti itu sebagai ancaman. Sambil berbicara, ia mengulurkan pergelangan tangannya ke depan, dan sebuah tangan besar berisi energi spiritual melesat cepat ke arah Han Jien yang berada di bawah kendalinya. Orang-orang di tanah juga melihat jimat yang dikeluarkan Han Jien, dan mereka semua tampak bingung. Banyak dari mereka mulai berbisik-bisik. Lihat, jimat macam apa itu? Jimat ini sangat istimewa. Dilihat dari polanya, sepertinya itu jimat bola api. Itu memang jimat bola api, tapi aku tidak mengerti mengapa polanya begitu kecil. Mungkinkah dia mencoba membunuh ahli tahap inti emas dengan jimat bola api? Berapapun yang dia miliki, jimat itu tidak akan bisa melukai lawan. Meskipun yang lain mungkin tidak memahami rahasia jimat-jimat tersebut, banyak murid di sekte Tianming sangat memahaminya. Selama pertempuran di ibu kota, Han Jien telah menggunakan sejumlah besar jimat bola api untuk melumpuhkan 10 tetua. Kini, dengan Han Jien yang menghasilkan lusinan jimat sekaligus, sebuah pikiran terlintas di benak Qi Hao dan yang lainnya secara bersamaan. Mungkinkah jimat-jimat ini benar-benar buatannya? Han Fei menatap Han Jien dengan saksama, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi hatinya bergejolak. Sepupu, kau adalah kebanggaan keluarga Han kami. Kau harus pergi hidup-hidup. Puluhan jimat beterbangan di udara, berubah menjadi ratusan bola api merah. Bola-bola api ini, yang bersuhu sangat tinggi, menghujani Wu Gang. Pada saat itu, tangan energi spiritual yang disulap Zhao Gen menghantam bola api pertama. Terdengar suara pof pelan, bola api itu menghilang, dan cahaya di tangan energi spiritual meredup. Kemudian, beberapa bola api lagi menghantam tangan energi spiritual tersebut. Akhirnya, tangan itu tak mampu menahan serangan gencar dan runtuh dengan keras, menghilang menjadi bintik-bintik cahaya spiritual di udara. Ekspresi Zhao Gen berubah drastis, dan ia segera mundur. Ia tak peduli dengan bola api biasa, tetapi bola api itu berwarna merah, dengan suhu yang sangat tinggi. Ia bisa dengan mudah menahan 2 atau 3 bola api merah saja, tetapi puluhan sekaligus, bahkan dengan mantra terkuatnya, ia kemungkinan akan terluka parah. Situasinya terlalu rumit, ia tak boleh terluka. Jika tidak, ia tidak hanya akan membantu orang lain berhasil, tetapi juga mempertaruhkan nyawanya. Wu Gang, yang berdiri di samping, menatap Han Jien dengan saksama tanpa bergerak. Ia ingin tahu apakah Han Jien punya trik lain. Saat Zhao Gen mundur, 2 jimat yang belum berubah menjadi bola api di antara lusinan bola api itu memancarkan cahaya kuning dan lenyap begitu saja. Detik berikutnya, kilatan cahaya kuning lain muncul di belakang Zhao Gen, dan 2 burung mistik 9 surga seukuran kepalan tangan muncul di belakangnya, bertabrakan segera setelah mereka muncul. Kemudian, raungan memekakan telinga dan benturan keras membuat tubuh Zhao Gen yang mundur terhenti sejenak. Keraguan-raguan sesaat ini terbukti fatal. Puluhan bola api datang dengan cepat, dan di bawah kendali Han Jien. Mereka berkumpul dan menabrak Zhao Gen. Tubuh Zhao Gen dilalap bola-bola api. Setelah diamati lebih dekat, pakaiannya berubah menjadi debu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, diikuti oleh kulitnya yang mengempis. Saat semua bola api mengenainya, tubuhnya mengepulkan asap hitam putih, yang mengepul ke udara dengan bau busuk.
Tubuh Zhao Gen terbakar dalam bola api, dan jiwanya melayang di udara, mengambil wujud aslinya. Ia melirik Han Jien dengan ketakutan dan berkata kepada Wu Gang di belakangnya, "Saudara Zhao, selamatkan aku." Ia takut Han Jien akan menggunakan jari kekuatan spiritual lain seperti yang ia lakukan pada Zhuge Tianyang. Dan bahkan lebih takut lagi Wu Gang akan meninggalkannya ketika Han Jien menggunakan jari kekuatan spiritual itu. Wu Gang tidak jauh darinya. Sedekat itu, jika dia tidak menyelamatkannya, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada Zhao Feimen setelahnya. Dengan sekejap, dia muncul di hadapan Zhao Gen dan merebut jiwanya di tangannya. Wajah Zhao Gen memerah karena marah saat ia menatap Han Jien yang tak jauh darinya. Berteriak, "Saudara Wu, balaskan dendamku." Ia dipenuhi kebencian. Ia bahkan lebih membenci Wu Gang daripada Han Jien. Jika Wu Gang tidak tiba-tiba berhenti terbang, bahkan dengan Han Jien yang menghasilkan begitu banyak jimat bola api, tingkat kultivasi gabungan mereka pasti sudah lebih dari cukup untuk menahannya. Namun, ia tidak bisa menunjukkan kebenciannya, karena nyawanya masih di tangan Wu Gang. Sementara Wu Gang pergi menyelamatkan Zhao Gen, Han Jien, menggendong Xiao Yuyao, terbang cepat ke Pegunungan Sembilan Surga. Han Jien sempat mempertimbangkan untuk terbang keluar dari Pegunungan Sembilan Surga, tetapi ia tahu yang lain tidak akan pernah membiarkannya pergi. Terlebih lagi, begitu keluar dari pegunungan, tanpa perlindungan formasi, kematian sudah pasti. Pegunungan Sembilan Surga dipenuhi formasi, membuat penerbangan mereka agak berbahaya. Jika mereka bisa memanfaatkan formasi ini, ada peluang untuk lolos dari para pengejar mereka. Tubuh Han Jien menghilang dengan cepat. Wu Gang mencibir dan segera mengejarnya, tak percaya Han Jien bisa menghasilkan jimat dalam jumlah besar. Entah karena nasib buruk Wu Gang atau karena Han Jien memiliki banyak jimat, puluhan jimat terbang ke arahnya saat ia mengejar. Ia mengumpat pelan, sosoknya melesat cepat untuk menghindari serangan jimat. Ketika ia mengejar lagi, jarak antara dirinya dan Han Jien kembali melebar. Namun, yang membuatnya semakin marah belum terjadi. Ia melancarkan pengejaran lagi, dan puluhan jimat bola api lainnya terbang ke arahnya, memaksanya untuk menghindar lagi. Kedua serangan ini semakin memperlebar jarak, dan sekarang, setiap kali ia melihat Han Jien mengeluarkan jimat, ia menjadi lebih waspada, secara naluriah bersiap untuk menghindar. Meskipun Han Jien hanya melemparkan dua jimat, yang hanya menunda Wu Gang sebentar, Chudong dan yang lainnya berhasil menyusul. Chudong dan kelompoknya tiba di sisi Zhao Gen, dengan senyum aneh di wajah mereka, dan berkata, "Saudara Wu, kau bisa tinggal di sini. Kami tidak butuh bantuanmu untuk mengejar Han Jien." Wajah Wu Gang menggelap. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti arti di balik kata-kata itu? Melihat keempat indera ketuhanan mereka tertuju padanya, dengan ekspresi permusuhan di wajah mereka, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Karena saudara Chu sudah berkata begitu, maka aku tidak akan melanjutkan pengejaran." Setelah itu, ia melirik mereka berempat dengan waspada dan segera terbang menuju lembah Sembilan Surga. Ia tidak bodoh. Dalam situasi seperti itu, jika ia terus mengejar Han Jien, ia pasti akan diserang oleh semua orang yang bekerja sama. Chudong dan yang lainnya saling bertukar pandang dan tertawa, berkata, "Ayo pergi. Setelah membunuh Han Jien, kita akan membagi rampasan mereka secara merata." Di dalam lembah Jiutian, Wu Gang memelototi Chudong dan yang lainnya dengan marah saat mereka pergi. Tepat saat ia hendak kembali ke guanya, keduanya terbang mendekat. Dua orang yang terbang masuk adalah Wang Li dan Xiao Yu, yang belum bergerak. Sekte tempat mereka berdua berada di peringkat terbawah di antara 10 sekte besar, menjadikan mereka sosok yang tak mampu mereka ganggu. Oleh karena itu, meskipun tahu bahwa membunuh Han Jien akan memberikan harta karunnya, mereka tetap menahan diri untuk menyerang. Setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya, mereka menyadari bahwa keputusan mereka sebelumnya sangatlah bijaksana. Jika mereka benar-benar menyerang, mereka tidak hanya akan menyinggung sekte Tan Xuan, tetapi bahkan mungkin mati di tangan Han Jien, mengingat ia telah membunuh 3 kultivator. Sebelum duel, hal ini tak terbayangkan. Bagaimana mungkin seorang kultivator tahap pemurnian Ki-8 bisa membunuh seorang ahli tahap inti emas? Kultivasi mereka baru berada di tahap inti emas akhir. Jika mereka menghadapi puluhan bola api, bahkan dengan kekuatan penuh mereka mungkin tak akan bisa lolos hidup-hidup. Wang Li melirik Zhao Gen di tangan Wu Gang dan bertanya, "Saudara Zhao, apa yang membawa kita ke lembah Jiutian?" Mendengar ini, Wu Gang sedikit terkejut, tetapi segera memahami makna tersirat dan berkata, "Katakan saja apa yang kau pikirkan." Wang Li tersenyum tipis dan berkata, "Kami datang ke sini untuk harta karun di lembah Sembilan Surga. Semakin banyak orang pergi, semakin sedikit yang kami dapatkan. Karena pertempuran antara 10 sekte besar telah dimulai dan begitu banyak rekan Taois telah gugur, mengapa kita tidak?" Ia tidak menyelesaikan kalimatnya dan menatap Zhao Gen dengan penuh arti. Zhao Gen terkejut oleh tatapannya dan bertanya, "Wang Li, apa yang sedang kamu coba lakukan?" Wu Gang adalah orang yang cerdas. Ia memasang formasi di sekeliling mereka, lalu menatap Zhao Gen yang berada di tengah serangan, dan berkata,
Saudara Zhao, kau tidak bisa menyalahkanku. Kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Semburan kekuatan spiritual dilepaskan dari tangannya. Dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia dengan cepat mengencangkan energi tersebut, dengan paksa menghancurkan jiwa Zhao Gen. Hanya dengan jentikan pergelangan tangannya, Wu Gang membunuh jiwa Zhao Gen tanpa bergeming sedikit pun, dan keduanya diam-diam mengagumi keahliannya. Wu Gang melirik mereka berdua dan mengingatkan mereka. Meskipun aku satu-satunya yang tersisa, dengan tingkat kultivasi kalian, kalian mungkin tidak dapat membunuhku. Wang Li tertawa dan melambaikan tangannya, lalu berkata, Saudara Wu, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin kita menjadi orang seperti itu? Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan, Saudara Wu, karena para kultivator dari 4 kerajaan semuanya sudah mati, mengapa kita tidak mengusir semua murid kita dari lembah ini agar mereka tidak bisa memasuki lembah 9 surga dan bersaing dengan murid-murid kita untuk memperebutkan harta karun?